Bapak baca Quran kan? Enggak, saya menjelaskan. Kalau orang Islam membaca Quran itu tahu artinya tanpa membaca terjemahan, dia harus mempelajari beberapa cabang ilmu tadi, mantik, balaghah, bayan, 6 tahun berapa lamanya. Anak saya dia mempelajari itu. Nggak lulus juga. Oh, nggak lulus. Tapi Bapak berarti nggak pernah baca Quran ya? Bisa baca Quran, tapi kalau ibu bilang tahu artinya, beda bu, gini bu ya. Membaca Al-Quran langsung mengetahui artinya huruf per huruf hijaiyah itu orang santri 6 tahun itu kan sekarang udah ada Quran terjemahan nih Pak. Oh ya bisa, itu tahulah. Ya, Bapak baca artinya itu terjemahannya? Kalau dibaca ya sekalian dibaca terjemahannya, ada di bawahnya itu. Tapi Bapak baca terjemahannya? Iya, dan saya ya memang agak jarang sih baca Quran, nggak terlalu, nggak. Saya bukan muslim yang taat lah, tapi ya saya muslim dari lahir. Jadi kebanyakan Bapak mungkin nggak tahu artinya yang Bapak baca itu ya, dan Bapak juga jarang juga tadarusan ya? Tadarusan itu bu, kan dia bulan puasa. Jadi kalau baca setahun sekali waktu bulan puasa ya? Itu bukan tadarus namanya, ibu kan bilang tadarus. Iya, Bapak kalau baca Quran kapan? Setahun sekali bacanya? Enggak, kadang-kadang saya baca dalam seminggu itu sekali ada, kadang sebulan itu 2 kali. Tapi kalau dibaca bahasa Arabnya berarti? Iya, bahasa Arabnya. Dan nggak tahu artinya juga ya Pak? Ada terjemahannya, ada artinya di bawahnya. Bapak baca nggak kalau pas baca Quran? Kadang saya baca Qurannya aja. Karena begini Bu, kalau di dalam Islam itu yang mendapat pahala itu adalah membaca huruf Arabnya, Qurannya. Kenapa? Karena kalau bahasa Indonesia itu bukan Quran namanya, itu terjemahan. Nah, kami diajarkan kalau membaca Quran itu mendapat pahala, itu bukan artinya dibaca Qurannya. Coba, di mana di dalam ayat Quran Bapak dikatakan membaca Quran dalam bahasa Arab itu mendapat pahala? Itu Quran ayat berapa itu Pak kira-kira? Itu hadis Bu. Nggak boleh ketawa, Bu. Nggak apa-apa, Ibu. Jangan membuat bahan tertawaan. Kita kan diskusi, Bu. Iya, maksud saya begini. Itu namanya merendahkan nama kalau Ibu buat ketawa gitu. Begini Pak, begini. Betul lah. Begini, Bapak membuat satu statement, dan saya tahu ya, mayoritas Muslim di Indonesia itu mendapatkan ilmu agama itu dari ceramah di masjid, di ustadznya. Nggak begitu, Bu. Ada hadisnya. Tidaklah alif lam mim itu satu huruf. Alif huruf. Di dalam ayat berapa, Quran surah berapa dikatakan bukan ayat, Quran, hadis. Hah? Ada hadis, ada ustadz yang menyerahkan itu di dalam hadis, ya. Di dalam hadis tidaklah alif lam mim. Di dalam Quran itu ada ayat namanya ayat mutasyabihat. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi. Ada itu ayatnya, pembukaan ayat itulah alif lam mim. Ini memang cerminan 86%. Saya tanya teman-teman saya Muslim juga mereka nggak tahu artinya. Ya itulah sebabnya saya dan Bang Idis membuat satu pernyataan juga. Saya setuju dengan pernyataan Bang Idis bahwa kalau Muslim itu tahu dan mempelajari Islam, mereka tahu artinya. Kemungkinan besar Pak, besok pagi Bapak bangun tidur udah nggak jadi Islam lagi Pak. Nggak bisa, itu kan framing. Jadi saya juga tahu kebiasaan Ocen itu memframing. Kalau nggak memframing nggak Ocen. Kalau kami pakai bukti, pakai data. Contoh, kalau Bapak tanya tentang Ibu, saya tanya. Saya buktikan Bu framing. Saya buktikan Bu framing. Tadi saya tanya, di mana ayat Quran yang mengatakan membaca Al-Quran dalam bahasa Arab mendapat pahala? Itu bukan ayat Quran, dan saya bilang hadis. Oke, berarti nggak ada ya Pak? Betul nggak? Itu karangan-karangan. Nggak ada. Di Quran nggak ada. Yang betul dan di hadis ada. Betul. Di hadis itu ada. Kami membaca itu Bu. Membaca Quran itu pasti dapat pahala Bu. Oke, sudah selesai? Ya. Gantian ya? Ya. Jadi iman Anda Pak, itu tidak berdasarkan apa yang tertulis dalam kitab suci Anda. Ini bedanya. Dari mana jalan Ibu bilang gitu? Sebentar. Makanya ketika Muslim ditanya tentang apapun, Bang Edis pernah mengatakan, Bapak sering lihat Edis TV nggak Pak? Oh, saya nggak gitu kenal sama dia, nggak gitu apa. Ya, Bapak lihat ya channel TikToknya. Lihat, tapi nggak gitu kenal kali. Ya. Saya nggak gitu kenal. Bang Edis itu membuat satu tantangan. Tantangannya begini Pak. Kalau ada Muslim yang ditanya tentang Islam, dia menjawab pakai Quran, saya loncat dari Monas, katanya begitu. Saya tanya sama Bapak, apakah Bapak tahu nggak bahwa Quran ini mengklaim dia kitab yang lengkap dan terperinci? Bapak tahu? Quran ini mengklaim dia kitab yang sempurna, betul? Penyempurna. Tetapi kalau ditanya, setiap Muslim saya tanya, tidak pernah menjawab pakai Quran. Bagaimana itu Pak? Kalau Ibu tanya, gini Ibu, ya Ibu bertanya kepada saya masalah tauhid ya, ini masalah tauhid. Ibu tanya sama saya masalah tauhid. Saya tidak tanya masalah tauhid. Kita kan bahas iman. Jadi enggak. Saya bertanya, Bapak mengklaim
Membaca Quran dalam bahasa Arab mendapat pahala itu di mana Pak ayatnya dalam Quran? Bukan di Quran, Bu, di hadis. Udah saya Berarti, jelaskan. berarti betul kan klaimnya Bang Edis bahwa Tidak, jika, karena dia nggak bahwa paham. jika Muslim ditanya tentang apapun, Anda tidak pernah jawab pakai Quran, betul Pak? Bu, Ibu saya jelaskan. Ibu bertanya, kenapa Cuman Bapak berpakai ini jangan hadis? pakai masker Pak, ini ngomongnya nggak enak. Bapak ini kayak Zuma deh. Pak, yang bercadar ini kan cuma wanita sih Pak. Bu, nggak masalah, Bu. Nggak masalah. Saya kan Udah nggak ada pribadi COVID, saya Pak. ini. Maksud saya ngomongnya itu loh Pak. Kenapa mesti pakai Kan- cadar? Kan privasi saya pernah kena stroke, mulut saya merot. Nggak perlu saya tunjukkan kelemahan saya. Mulut Nggak saya apa-apa, merot Pak. ini. Supaya jelas Mulut saya ngomongnya. merot. Oh, jelas. Nanti Ibu diejek saya. Mulut saya merot, betul. Mulut saya merot. Hah? Bapak, supaya ngomongnya jelas, saya bisa mendengar dengan baik. Bapak nggak usah pakai masker, kita kan nggak kena COVID di sini. Bu, saya pernah kena stroke, mulut saya merot. Jadi kalau saya buka masker saya, itu kan kelemahan, itu jangan bicara privasi saya loh, Bu. Kok Kalau privasi? saya buka masker saya kena Privasi stroke. Bapak itu saya nanya istri Bapak, anak Bapak. Begini Maksudnya? loh Pak, begini loh Pak. Bapak naik ke komal saya, Bapak mau berdiskusi betul tentang Iya kan Ibu undang saya tadi. Saya lagi di Komersial, Ibu bilang datang ke situ, Ibu undang, saya naik ke Ibu. Siapa yang undang Saya Bapak? datang, Ibu. Ya, Iya kan? betul, Ibu undang saya. Saya di Komersial Sejak mendengarkan. kapan saya undang Bapak? Dia mengundang saya, makanya saya tarik, saya klik tadi muncul di sini, saya klik. Saya Pakai aja, kemasan. Pak, Bapak itu meminta permintaan naik. Bapak tahu nggak? Bapak pencet gas itu, Bapak meminta permintaan naik. Iya, tapi kan ada muncul di sini mengundang Anda untuk hadir di Komal ini. Aku saya keluar dari Komal yang sana. Saya keluar dari Komal yang sana. Tadi saya Saya ke Komal undang ini. Bapak. Bapak itu meminta permintaan naik, maka saya terima. Kok saya undang Bapak? Saya kenal Bapak aja. Ya udahlah, kita nggak bicarakan itu, topiknya aja, gini aja. Aduh, Gini aja, repot. Baru main TikTok, nggak ngerti apa-apa. Yang gua undang tuh ya Abdul Somad, Adi Hidayat. Nama nggak jelas, dibilang saya ngundang. Aduh. Udah, tolong ya, dikit lah. Jangan kita. Halo. Bima nih, coba di open cam-nya dulu. Bapak Muslim Kristen, Pak? Muslim. Ya, silakan di open cam. Halo. Ya, silakan di Muslim. open cam, Pak. Saya udah undang open cam ini. Bapak silakan terima tuh, supaya cam-nya di open. Oke. Harus. Harus. Kalau enggak, Bapak turun Sekarang aja. gimana? Sekarang gimana nih? Ya, Bapak tinggal terima Undang. aja. Yes, itu kan sudah saya undang open cam. Oke. Ini orang-orang Indo ini open cam nggak ngerti, diundang nggak ngerti. Saya permintaan naik, dibilang saya ngundang. Nekat Oke. jamnya. Ibu, Nah, saya ini gimana? Bapak Muslim? Muslim. Hmm. Saya ini nggak habis pikir ya. Kenapa di film Yesus itu marah-marah, terus mengobrak-abrik, menjungkir balikan, melepas domba-domba dagangan orang, ya kan? Itu kan perbuatan yang tidak baik itu, ya kan? Saya mengatakan itu nggak baik. Iya, tanpa ada peringatan terlebih dahulu, ya kan? Harusnya diperingatin dulu, jangan dagang di sini, ya kan? Di sini rumah Tuhan. Ini kan ujuk-ujuk langsung dijungkir balikan itu, Bu. Itu yang saya heran di situ kan. Gimana itu pendapatnya? Baik, saya bacakan ya dari Yohanes pasal 2 apa yang Yesus lakukan. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci. Dia membersihkan bait suci. Dengan semua kambing domba dan lembu mereka, uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikannya. Kepada pedagang-pedagang merpati, ia berkata, ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Paham ya? Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Lalu orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Orang Yahudi juga nanya, Pak, mengapa engkau melakukan hal itu? Apa hakmu? Ya, siapa engkau? Lalu apa jawab Yesus, Pak? Rombak bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini. Jadi bait Allah itu pernah dihancurkan, kemudian dirombak pada zaman Herodes Agung, pada zaman Yesus selama 46 tahun. Ya, dan renovasinya itu masih berjalan sampai tahun 70 Masehi.
Dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Jadi orang Yahudi tanya, 46 tahun nenek moyang kami membangun bait suci dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari. Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah apa? Tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka karena ia mengenal mereka semua dan tidak perlu seorang pun memberi kesaksian kepadanya tentang manusia sebab ia tahu apa yang ada di dalam hati manusia. Jadi Yesus berhak melakukan itu. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa bait suci itu rumahnya, rumah Bapaknya. Dan yang dimaksud dengan bait suci Allah itu adalah Yesus sendiri. Bapak tahu nggak artinya apa? Di dalam Alkitab Perjanjian Lama, Pak, ketika Allah menampakkan diri kepada bangsa Israel, Allah itu menyatakan dirinya melalui suatu bentuk bangunan. Makanya Musa disuruh membuat bangunan, kemah suci. Salomo disuruh mendirikan bait suci. Allah menyatakan dirinya di Yerusalem, di Israel. Tetapi di dalam Perjanjian Baru, Allah itu, Pak, berada di tengah-tengah umatnya melalui seorang pribadi manusia bernama Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah bait Allah yang berjalan. Dia bait suci Allah. Kalau Bapak mau melihat Allah, Bapak mesti melihat Yesus. Paham? Itu yang dimaksud Yesus bahwa bait suci, tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah apa? Tubuhnya sendiri. Gitu, Pak? Ini secara etika, contoh pedagang, bahkan pedagang-pedagang yang di pinggir jalan itu ya, sebelum dia dieksekusi, dia diperingatin dulu. Ya kan? Iya, Pak. Kan nggak ada peringatan. Bukan. Seperti itu. Tidak. Bapak baca, di dalam Perjanjian Lama, yang namanya bait suci itu tidak boleh untuk berjualan dan berdagang. Jadi orang-orang tuh pada waktu itu, karena ke bait suci, itu mereka harus melakukan domba persembahan. Mereka harus mempersembahkan, ada korban-korban, ada 5 korban di dalam kitab Imamat. Lalu orang memanfaatkan ini untuk apa? Untuk menjual beli. Paham ini? Seharusnya tidaklah boleh demikian. Orang jual domba di situ, orang jual lembu di situ. Kenapa? Supaya nanti kalau orang masuk ke bait suci, mereka beli. Mereka berdagang di situ. Jadi Yesus menyucikan bait. Sama seperti Bapak kalau ke Mekah itu. Ya, disuruh beli batu. Bapak tahu nggak kalau ke Mekah disuruh beli batu, disuruh beli baju ihram, disuruh beli air zam-zam. Bapak tahu nggak bahwa air zam-zam itu adalah air suling laut yang disuling dengan menggunakan teknologi 2 perusahaan Amerika dan 1 perusahaan Kanada. Jadi pemerintah Arab Saudi itu menyuling air laut, disalurin lewat pipa menggunakan teknologi dari pemerintah Amerika Serikat. Kemudian dimasukkan ke dalam sumur. Di bawah sumur zam-zam itu ada pipanya, Pak. Lalu diperjualbelikan ini dan mengatakan, oh ini adalah sumur zam-zam. Pak, ini kenapa muka Bapak jadi separuh? Kalau Pak, ini mukanya kenapa ini, Pak? Jangan separuh mukanya. Udah. Muslim ini emang aneh-aneh ya, teman-teman. Gelap lah, muka separuh lah, pakai cadar lah. Jangan malu, Pak. Jangan malu. Saya nggak malu jadi Kristen. Bapak udah malu kan jadi Islam? Lanjut. Ya, mukanya jangan separuh, Pak. Itu gimana ini? Separuh, kadang gelap, nggak ada lampu, ya kan? Kadang apa pakai cadar kayak si Zuma. Nah, itu maksudnya tidak boleh ya berdagang atau apa? Mengatasnamakan agama, mengatasnamakan iman untuk apa? Menjual belikan iman itu nggak boleh. Paham ya? Mereka yang menjual belikan iman itu bukan seperti itu loh, Bu. Bukan Coba seperti orang. Saya tanya, Bapak merasa tertipu nggak ketika Bapak membeli air zam-zam ternyata itu isinya air laut yang disuling? Coba saya searching ya, air zam-zam itu harganya berapa sih? 1 liter gitu ya, sebotol. 5 liter 350.000. Karena sih bensin mahal mana nih? Sama bensin mahal mana nih? Air zam-zam ini, Pak, harganya itu 5 liter, itu 300 sampai 550.000 loh, Bapak Ibu. Dan itu diperjualbelikan oleh Saudi Arabia, padahal itu adalah sulingan daripada air laut. Bapak tahu nggak kemudian untuk jumroh itu yang lempar-lempar batu? Bapak tahu nggak harga sekantong batu berapa? Kita lihat ya, harga sekantong batu kerikil ya. Harga sekantong kerikil untuk jumroh. Kita lihat ya. Nih harga kantong ini untuk jumroh berapa nih? 20.000. ya, Ada tuh Bapak kalau lempar nih, Bapak kan lemparin rumah setan tuh pakai jumroh tuh, lempar gitu kan? Itu di bawahnya tuh ada Bapak tuh nggak ada lorinya, ada mesin yang jalan pakai kereta. Batunya tuh ditampung lagi Pak sama pemerintah Saudi, kemudian di repackaging, dikemas ulang, batunya itu diplastikin lagi lalu dijual lagi Pak. Yang beli orang Indonesia Pak, jemaah terbesar di Arab Saudi kan orang Indonesia. Bapak merasa, oke, Bapak merasa itu menjual belikan dan memperdagangkan agama apa enggak sih Pak? Belum pernah penilaiannya di buah kurma, sajadah Arab, belum apa lagi tuh. Dan bahkan ini Pak, Bapak pernah dengar nggak penipuan
orang naik haji. Bapak pernah dengar nggak? Orang bayar untuk naik haji lalu ditipu uangnya. Dengar, Pak? Kalau kita berbicara orang per orang, itu tidak ada habisnya karena bisa jadi kesalahan orang itu melakukan kesalahan kan berbuat dosa, ya kan? Kita berbicara ini ajaran. Baik, menurut Iya, Bapak. kan? Baik, menurut Bapak, ketika pemerintah Saudi Arabia menyuling air laut untuk dijadikan air zam-zam di dalam kemasan dijual, dan juga untuk merepackaging batu-batu kerikil ini untuk dijual kembali untuk Anda jumroh, itu kira-kira penipuan nggak yang dilakukan pemerintah Saudi Arabia? Menyuling itu bagaimana? Saya belum pernah dengar itu. Menyuling Belum itu. pernah. Belum pernah dengar. Nah, coba ada. Baik, Bapak jadi nggak tahu bahwa di bawah sumur Zam-Zam itu ada pipanya yang mengalirkan air dari laut disuling, Pak. Itu airnya disuling dari laut. Itu air laut, Pak, bukan air sumur. Kalau ada pipa jelas, namanya sumur kan. Tapi Bukan, kalau pipanya sumurnya itu mengalirkan air yang disuling dari laut. Itu airnya dari laut, Pak, disuling. ada itu. Teknologinya menggunakan, Bapak tahu nggak? Itu bekerja sama dengan 2 perusahaan Amerika Serikat dan 1 perusahaan Kanada untuk menyuling air laut dijadikan air Zam-Zam. Bapak tahu itu? Ya buktikan aja kalau ada. Iya kan? Gimana buktikannya? Itu tuduhan. Kok tuduhan? Makanya orang yang Berarti Bapak selama ini belum pernah lihat ya? Iya. Bapak selama ini belum Ini. pernah lihat ya? Idahnya gini, orang yang mendalilkan itu yang membuktikan. Iya kan? Gimana Jadi saya? Bapak baru dengar ini? Kan? Gimana saya membuktikan? Oke, Bapak baru dengar ya? Itu. Nah, kalau yang di film itu memang saya melihat kan, itu Yesus itu memang mengobrak-abrik, menyukirbalikkan dagangan orang nggak bersalah, nggak diperingatin, malah dia apa? Nggak diganti lagi kan? Seperti itu loh. Sedangkan Pak Deddy Mulyadi aja itu mengganti itu kalau apa kan? Sebelum mengeksekusi dibayar dulu untuk beberapa hari. Seperti itu loh seorang pemimpin itu. Oh, Ya enggak. kan? Kalau Yesus itu bait suci itu milik bapaknya, itu rumah bapaknya. Makanya Yesus berkata, ini rumah bapakku. Jadi dia berhak Ya, berkuasa. klaim, ya kan? Klaim gitu kan? Kan nggak diakui juga sama orang-orang seluruh manusia di Yesus sana. membuktikan. Yesus kan berkata, runtuhkan bait Allah ini dan dalam 3 hari. Ketika tadi saya bacakan nggak? Bapak dengar nggak? Iya, dia. Ketika orang Yahudi bertanya, kenapa kamu berbuat demikian? Apa kata Yesus? Runtuhkan bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Iya, itu klaim. Soalnya apa? Yesus bukan pemimpin di sana. Yesus mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Betul nggak seperti yang dia katakan? Itu kan peristiwa yang lain lagi, berbeda lagi peristiwanya. Mana, Bapak? Oh, ini loh. Yesus itu bernubuat 4 kali bahwa dia akan mati dan bangkit pada hari ketiga. Itu 4 kali Yesus ngomong. Bahkan ketika rasulnya, Petrus, muridnya berkata, Tuhan, sekali-kali hal itu tidak akan terjadi padamu, kamu nggak akan mati. Apa kata Yesus? Enyahlah engkau setan. Karena engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Jadi kematian dan kebangkitan Yesus itu merupakan dasar iman Kristen, Mbak. Tanpa kematian dan tanpa kebangkitan Yesus, tidak ada pengharapan akan keselamatan kita. Saya nggak mungkin selamat. Ngapain saya ikut Yesus kalau nanti ujung-ujungnya saya masuk neraka? Satu-satunya yang saya lihat, Yesus itu memiliki penyakit darah tinggi. Bu. Ada di Wahyu 3 ayat 19, itu mengindikasikan itu. Kan emosional Yesus ini orangnya. Nah, sepertinya. Coba kita buka ya, Wahyu 11. Itu nabimu, Bang. Itu namanya Freddy. Ya, saya sudah menjelaskan. Kita buka ayatnya ya. Oke, baik. Sekarang kembali ke topik. Ya, saya sudah menjawab. Enggak masalah. Saya sudah Emosional menjawab. ini gimana? Kembali ke topik. Topik kita hari ini adalah apa tanda kenabian Muhammad. Ya, sekarang saya tanya kepada Pak Bima. Anda percaya nggak kalau ada seseorang yang mengatakan saya punya benjolan di punggung kiri saya yang bentuk sebesar telur burung merpati, berwarna kemerahan berbulu, itu adalah tanda kenabian saya. Bapak percaya nggak kalau ada orang ngomong begitu? Kalau seseorang itu dapat dipercaya, tidak pernah berbohong, ya kan, dalam hidupnya, ya percaya. Kan kita melihat rekor mereka. Kalau ada orang berkata, apa buktinya kamu seorang nabi? Ini tadi kalau Yesus kan mengatakan nih, apa buktinya kamu berhak melakukan itu? Runtuhkan bait Allah nih, dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Tetapi yang dimaksudkan dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Dan dia betul-betul mati, kemudian pada hari ketiga bangkit. Artinya Yesus membuktikan apa yang dia katakan. Lalu kalau saya tanya, apa buktinya Muhammad seorang nabi? Lalu Muhammad berkata begini, ini nih, ada benjolan di punggung kiriku sebesar telur burung merpati. Ada benjolan daging ya di punggung kiriku sebesar telur burung merpati. Bapak percaya nggak bahwa dia seorang nabi dengan tanda benjolan di pundak kirinya? Kalau yang memberitakan itu, yang mengatakan itu orang yang dapat dipercaya, akan kembali lagi orang yang jujur kan? Dia kan udah mendapat gelar al-amin. Ya. Bukti seseorang itu nabi adalah tompel ada di pundak kirinya sebesar telur burung merpati dan itu berwarna merah serta berbulu. Bapak percaya itu tanda seorang nabi? Bukan seluruhnya, salah satu tanda. Ya, bukan seluruhnya. Ya, Bapak tahu bahwa Muhammad mengklaim dia seorang nabi karena dia punya benjolan daging di punggung kiri. Bapak percaya itu?
bukan seluruh orang memiliki tompel Ya, itu. saya tanya. Dikatakan tanda kenabian Muhammad adalah benjolan berupa benjolan daging tumor, dia punya tumor di punggung kirinya, itu yang berbulu dan berwarna kemerahan. Bapak percaya itu tanda kenabian Muhammad? Itu bukan tumor, tapi sebutkan aja benjolan gitu kan, bukan tumor. Saya Coba, tanya, benjolan kelenjar atau daging, itu namanya apa Pak? Benjolan kelenjar atau daging, namanya apa? Ya nggak ada disebutkan tumor di situ ya, nggak disebutkan tumor. Bahasa kedokterannya tumor, gimana sih? Coba Bapak searching ini, benjolan daging, ya, benjolan daging. Nih, coba ya kita lihat ya. Nanti kita bicara jam-jam ya, khusus ya. Saya akan bukakan itu tidak sekarang ya. Benjolan daging disebut apa? Oke. Ini loh Pak, jelas Kalau- jinak Pak. Kalau tumor itu rasanya sangat sakit. Bedakan itu. Kalau tumor itu nggak sakit, yang sakit itu cancer. Lah itu namanya adalah sesuatu yang sudah apa? Sudah apa? Sudah apa namanya, ganas, tumor ganas itu cancer. Iya, kalau tumor kan pasti ada rasa sakit kan. Ini kan nggak ada. Dia Nabi itu mengeluhkan rasa sakit di pundaknya kan. Nah itu ibu salah paham di situ loh. Kalau sebutkan saja apa yang Daging namanya apa Pak? Benjolan daging yang tumbuh. Iya, walaupun tidak kita ketahui namanya, tapi apabila itu penyakit, itu pasti itu rasa sakit. Saya Ya nggak kan? tanya itu penyakit apa enggak. Saya tanya, apakah seseorang bisa disebut nabi karena dia mempunyai benjolan di punggung? Bapak mengakui nggak bahwa Muhammad mengklaim tanda dia seorang nabi adalah dia punya benjolan daging di punggung kirinya? Iya, itu ada salah satunya. Nggak sakit kan? Enggak, saya tanya, ini Bapak mukanya jangan separuh Pak. Iya kan nggak sakit itu kan? Enggak, saya tanya. Bapak ini umur berapa sih Pak? Kok masih suka cerita dongeng dibohongin gitu Pak? Ini saya, ya ini. Ibu itu terlalu banyak menuduh ya. Jadi Bukan. menuduh Ini jam-jam Pak. itu Oke, digiling ya. sekarang saya tanya. Bapak tahu nggak arti kata nabi itu apa? Nabi itu artinya apa coba? Kenapa Nabi, semua ya. orang disebut nabi? Ya Nabi ya, oke. Pelan-pelan ya, kenapa kata saya. disebut nabi? Nabi. Ini bagi teman-teman Kristen yang nggak tahu ya, Muhammad itu disebut nabi karena dia punya tanda kenabian. Tanda kenabian itu berupa benjolan sebesar kutil. Tadinya kecil sebesar kutil di punggung kirinya, kemudian membesar sebesar telur burung merpati katanya begitu. Dan tanda kenabian ini berupa tumor, dia punya benjolan di punggung kirinya. Itu tanda Muhammad seorang nabi. Itu bagi teman-teman Kristen yang tidak tahu. Hadisnya banyak ya, termasuk di dalam Sirah Nabawiyah. Iya, tanda kenabian itu kan ada pada saat lahir beliau ya kan. Itu pada saat apa itu namanya? Bulan terbelah ya kan. Hah? Bulan terbelah? Terbelahnya bulan. Kita lagi nggak ngomong bulan terbelah. Saya nanya sama Bapak. Bapak itu percaya bahwa seseorang disebut nabi karena dia punya benjolan di punggung kiri. Sekarang saya tanya, orang yang punya benjolan di punggung kiri apakah cuma Muhammad, Pak? Makanya yang mengatakan itu siapa? Ya kan? Adakah yang mengatakan yang memiliki benjolan yang di seluruh dunia saat ini yang memiliki benjolan mengklaim dia nabi kan nggak ada juga. Loh, Ada ini nggak? satu-satunya orang yang mengklaim nabi yang memiliki benjolan itu cuma nabi Anda, kan nabi Anda memang agak lain, Pak. Saya tanya sama Bapak nih. Bapak kan sekolah ya? Pak Bima Lorga sekolah ya? Bapak percaya nggak kalau ada orang, Bapak tanya, apa tandanya kamu nabi? Nih, ada benjolan di punggung kiriku sebesar telur burung merpati. Bapak percaya itu? Karena sekarang tidak diturunkannya lagi nabi, tentu tidak percaya saya. Itu loh. Nah, inilah teman-teman ya, akibat sering menjedot-jedotkan ini jidatnya ke tanah jadi begini teman-teman. Kita berbicara itu di wahyu. Aku tanya sama Bapak baca Quran Pak? Bapak baca Quran? Iya baca. Baca. Bapak kalau baca Quran tahu artinya nggak? Ya lihat terjemahan. Tapi Bapak baca terjemahannya atau tidak? Kalau Bapak baca Quran biasa Bapak baca terjemahannya nggak? Iya bacalah biar paham gitu. Baca. Oke, lihat terjemahannya. Ya. Kalau tanpa terjemahan Kita Bapak nggak tahu ya artinya. Lebih enak lihat berbicara tentang teks gitu kan, bisa di Bible, bisa di Al-Quran, jadi enak kita itu. Iya, saya tanya, kenapa Muhammad disebut Nabi? Bapak tahu arti seorang disebut, kenapa seorang itu disebut Nabi? Nabi itu apa, Pak? Bahasa aslinya. Nabi, itu ya, menurut keterangan ini ya, itu. Nabi adalah, ya kan, orang yang menyampaikan wahyu atau pesan-pesan dari Tuhan kepada manusia. Itu. Nih.
Bapak tuh lihat kemana sih, Pak? Bapak lagi dapat wahyu dari Jibril apa bagaimana itu? Gimana, Bu, ini? Nabi itu berasal dari kata apa coba? Etimologi katanya apa? Ya kita kan saya di sini bukan sedang mau berbicara tentang definisi atau mau menulis buku, bukan. Ya, saya tahu. Bapak saya begini. Bapak tahu kenapa seseorang itu disebut nabi? Apa pekerjaannya dia sehingga dia bisa disebut seorang nabi? Misalnya nih Bapak ketemu tukang gorengan nih jual mendoan sama pisang goreng. Bisa nggak dia sebut, oh dia tuh seorang nabi? Bisa nggak Pak? Ya nggak bisa, kan nggak ada lagi nabi setelah Oke, berarti nabi itu punya definisi tertentu. Kenapa seseorang disebut nabi Pak? Apa pekerjaannya? Apa yang dia lakukan coba? Nabi itu kan yang menerima wahyu, iya kan? Setelah menerima wahyu. Ya. Oke, Bapak punya Quran di situ? Bapak ada. Itu? Hah? Ada. Ada. Bapak bisa buka? Bantu saya buka. Apa itu? Oke, bentar ya. Bapak buka surat Lebah, Pak. Surat Lebah ayat 68. Surat Lebah nomor 68. 68? Surat Lebah, ya Lebah. Entub, surat Entub. Tawon. Surat Tawon nomor 68. Coba surat Lebah, coba Bapak buka surat Lebah. Ya. Memang surat-surat Quran ini agak aneh ya, lebah, sapi betina, semut, laba-laba, ada juga surah laba-laba. Ini tingkat tinggi, syair tingkat tinggi itu kan Al-Quran salah satu hikmah diturunkannya itu kan membantah syair-syair bangsa Arab, ya kan? Oh, jadi Quran itu berupa syair, betul Pak? Sajak, betul? Sajak berirama, sajak berpantun, betul? Kalau maknanya wahyu kan, makanya bangsa-bangsa Arab itu tidak bisa membantah ketinggian gaya bahasanya. Membantah. Iya. Bapak tahu nggak bahwa ada satu nabi palsu juga, namanya Al-Kazab ya, bentar kita lihat. Enggak, Bapak buka dulu surat Lebah deh, surat Lebah dulu nih, surat Lebah ayat 68, jangan kemana-mana, nanti kita jadi kemana-mana nih ngomongnya. Kita lihat definisi nabi dulu ya, kenapa nabi ini bisa punya tanda tuh benjolan di belakang punggungnya, coba kita lihat. Surat Lebah ayat 68, coba Pak Bima, bacakan boleh Pak. Oke, dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibuat manusia. Jadi masalahnya apa? Berarti kalau tadi definisi Bapak seorang nabi adalah orang yang menerima wahyu, apakah lebah ini juga termasuk nabiullah? Makin nggak kelihatan ini Bapak, ini wajahnya bagaimana? Oh, pandang-pandangan gimana sih? Kita kan berbicara tentang data. Bukan pandang-pandangan, Pak. Namanya berdiskusi itu harus Bapak kalau mau sopan, harus mata ketemu mata. Masa saya mata ketemu pintu? Gimana sih Bapak ini? Bisa dibilang gila dong kalau ngomong-ngomong sama pintu. Kayak Nabi Bapak tuh, suka ngomong-ngomong sama pohon, suka ngomong-ngomong sama batu. Coba, gimana Pak Bima? Menurut Bapak, kalau lebah ini mendapat wahyu nggak menurut surat Lebah ini? Kami wahyukan, berarti secara lebah... Iya, mewahyukan kepada lebah. Iya juga nabi Pak. Terus? Ini lebah ini namanya siapa Pak? Yang nabi lebah, nabi dari bangsa lebah ini kira-kira siapa? Mungkin Nabi Ucrit alaihi salam gitu. Nabi siapa nih? Nabi dari bangsa lebah ini namanya siapa kira-kira? Yang mendapat wahyu Allah nih, gila ada nabi dari bangsa lebah. Oh namanya Bumblebee alaihi salam. Iya nabi lebah Bumblebee ya, Bumblebee alaihi salam. Ini apakah mungkin Pak? Nabi Bumblebee ini? Hah? Muhammad itu nabi plus rasulnya, iya kan? Kenapa dia rasul? Kalau rasul itu ditugaskan untuk menyampaikan wahyu tersebut kepada umat. Itu salah satu beda nabi dengan rasul. Sedangkan nabi itu mendapatkan wahyu tapi tidak ditugaskan untuk menyampaikan kepada umat manusia. Berarti jadi bisa jadi lebah ini hanya sebatas nabi. Oke, berarti di dalam surat An-Nahl ini lebah itu rasul apa nabi? Bumblebee ini. Dia wajib nggak? Enggak, si lebah ini namanya siapa sih Pak? Katakanlah Bumblebee alaihi salam. Apakah lebah ketika mendapat wahyu dia menyampaikannya pada teman-temannya? Saya dapat wahyu dari Allah. Gimana Pak? Iya nggak wajib, karena dia tidak rasul. Nggak wajib, berarti ini lebah ini nabi ya, nabi Bumblebee ya Pak? Berarti lebah nggak menyampaikannya kepada teman-temannya. Kita disuruh bikin sarang loh sama si Allah. Nggak begitu dia? Nggak sampein? Nggak sampein dia ke teman-temannya? Yang dibebankan syariat itu adalah jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Itu yang dibebankan syariat itu jin dan Oh, manusia. lebah tidak wajib beribadah kepada Allah ya. Yang wajib Iya. beribadah itu jin sama manusia ya. Iya, kalau lebah, kalau binatang Makanya, oke, makanya gelar daripada Allahmu itu adalah Robbil Alamin, betul Pak? Ya, Robbil Mas. Alamin. Robbil Alamin itu artinya apa Pak? Menurut Pak? Tuhan semesta alam. Alam apa aja menurut Islam? Seluruh alam ini. Enggak. Robbil Alamin itu artinya penguasa dua alam. Alam apa menurut Islam? Alam manusia dan alam jin. Itu pemahaman ibu aja ya itu. Loh. Ini yang Bapak tanya muslim. Ustaz Bapak, Robbil Alamin itu artinya apa? Pasti nanti dijawabnya penguasa dua alam. Alam apa Bapak tanya? Alam manusia dan alam jin. Alam manusia dan alam jin itu Pak. Berarti malaikat itu bukan ya? Berarti Allahmu itu juga termasuk ini ya? Raja jin ya Pak? Raja jin betul Allahmu itu. Nggak ada ayat yang mengatakan seperti itu. Kalau nggak ada ayatnya, Dan kalian Robbil Alamin kan penguasa dua alam. Alamin artinya kan dua alam. coba lihat terjemahannya. Itu Al-Fatihah itu yang mengatakan dua alam. Bapak, makanya saya tanya, Nih. Bapak tahu nggak arti kata Robbul Alamin itu artinya penguasa dua alam atau raja dua alam? Enggak. Saya yang tahu penguasa Satu, atas dua alam. alam. Lalu Nggak ada kalau dua. Bapak tanya kepada umat Islam, alam apa aja? Alam manusia dan alam jin. Gimana sih Bapak ini kok masih nggak percaya? Aduh, Di dalam ini susah yang nyata ini ya. Teman-teman ini susah yang nyata ini ya. Makanya bagus saya tuh belajar sama Abdul Somad sama Adi Hidayat ini kapan datang, ini udah saya undang juga tidak ada respon. Nah kalau belajar sama Pak Bima ini nanti saya bisa disesatkan, nggak ngerti apa-apa ini. Gimana ini Pak Bima? Iya, kalau saya lebih mengerti Bible ini, soalnya saya udah ada kajian khusus tentang Bible ini. Bapak malah lebih mengerti Bible. Waduh parah juga nih. Bapak Muslim tapi malah lebih mengerti Bible. Iya, Oh, ini masa iya. Bapak lebih mengerti Bible. Oh, coba saya tanya sama Bapak boleh tentang Bible. iya di sini kan di Wahyu Saya 3. tanya, Bapak lebih mengerti Bible dibanding saya. Bapak punya Alkitab di situ? Apa? Bapak punya Alkitab di situ? Saya mau tanya nih tentang, saya mau belajar sama Bapak, dikasih kesempatan. Bapak kan lebih mengerti Bible dibanding saya. Bapak punya Alkitab di situ, Pak? Ada aplikasi. Oke, nekat yang nyata nih teman-teman. Baik, saya tanya ayat di dalam Alkitab, Bapak yang bantu jelaskan sama saya boleh? Boleh. Boleh. Coba Bapak buka surah Keluaran. Keluaran. 4. Keluaran berapa? Keluaran pasal 4. Ini saya ngomong Keluaran sama rambutnya Bapak nih jadi setengah. Keluaran 4 ayat 16 dan 17. Bapak baca. Surah-surah Keluaran Keluaran ya. Bukan kelurahan ya, bukan kelurahan ya. Hah? Keluaran 4 berapa? Ayat 16 dan 17. 16, 17. Mau ini ada ustadz yang ahli Bible. Kalau Bang Edis kan ahli Quran. Ini ustadz yang Bible. Coba kita tanya, kita tengok dia ya. Ustadz Bumblebee ini ya. Coba Bapak baca Keluaran 4, surah Keluaran pasal 4 ayat 16 dan 17. Coba. Lebih pinter Bible dibanding Sofia tuh. Sungguh nekat yang nyata. Jaringan itu macet-macet ini. Jaringannya. Loh, tiba-tiba jaringannya macet. Iya. Hah? Begitu ditanya Alkitab Iya. langsung macet. Gimana Pak? Iya, udah saya bacain ya. Macet. Ya bacain Pak. Surah Keluaran pasal 4 ayat 16-17. 16, 17. Keluaran 4, 16, 17. Kok macet ini katanya ahli Alkitab. Macet. Macet. Jangan lari loh Pak. Aduh ini udah ditunggu lama ntar Bapak lari pula. Ayo Pak. Bacakan Pak. Apa katanya? Pak. Waduh macet teman-teman. Ini kok. Lah aduh kabur. Ini baru ketemu satu katanya saya ini ahli Alkitab. Kok macet?
Ini ada lagi laki-laki bermasker. Makin banyak laki-laki bercadar hitam. Pak Komando, Bapak Muslim Kristen, Pak? Pak Komando, Kristen, Bu. Kristen? Kenapa, Pak? Kristen, shalom Bu Sofi. Kristen. Bapak ini Kristen kok bercadar ini? Mana nih Bapak nggak bisa open cam? Kan fotonya aja tuh Bu. Apa? Belum bisa nih Bu. Belum bisa open cam itu pengikutnya masih kurang. Kenapa? Apa yang Bapak? Suaranya enggak jelas ya. Kayaknya Pak Basori ini kayaknya omnipresent, maha hadir di setiap komal. Apa kabur Pak Basori, restorator Saya Indonesia? tidak pernah kabur. Saya tidak pernah kabur. Ada acara, sering ada acara. Bapak ini kayaknya ini ya Pak, maha hadir ya Pak? Ya, selalu ada. Maha hadir di setiap komal TikTok Bapak ada. Silaturahmi. 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 Iya. Silakan Pak Basori, apa yang mau Bapak sampaikan? Saya kasih kesempatan dulu. Ini kenapa namanya restorator Pak? Apa yang mau direstorasi dari Indonesia? Apakah Indonesia rusak parah Pak sehingga perlu direstorasi? Pemerintah kita sering memperbesar perbedaan, memecah belah bangsa itu yang perlu direstorasi. Ya. Apa yang menurut Bapak yang memecah belah bangsa Indonesia? Yang menjadi sumber Yang memecah bangsa itu kita sering berdebat di TikTok ini kadang tidak ada ujungnya. Itu salah satunya kita seperti ini juga ada ujungnya. Kadang umat Islam menjelekkan umat Kristen, kadang umat sebaliknya seperti itu. Gitu. Jadi menurut Bapak apa itu? Karena apa? Karena banyak sekali gini. Sebenarnya gini, Pak. Ketika konsep, kalau saya bicara soal Islam ya, lakum dinukum waliyadin. Saya bicara konsep ya. Lakum dinukum waliyadin. Di dalam Al-Quran, kalau saya bicara seorang Muslim ya, di dalam Al-Quran itu termaktub cerita tentang Nabi Adam, tentang Nabi Ibrahim, tentang Nabi Musa, tentang Nabi Sulaiman, tentang Nabi Isa alaihissalam. Di dalam Al-Quran ya. Itu diceritakan ada di dalam Al-Quran. Sehingga bagi umat Islam, jika umat Islam, kiai atau ustadz mengajarkan hal yang demikian, itu wajar. Jadi kalau umat Islam ngajarin tentang Alkitab, nyuplik ayat Alkitab itu wajar menurut Bapak ya? Karena di dalam literatur Al-Quran itu ada. Jadi kalau ustadz-ustadz di masjid-masjid ceramahnya mengutip ayat Alkitab, kemudian nyentil-nyentil Alkitab saya ini tuh wajar gitu ya Pak? Maksudnya ya wajar? Gitu. Di dalam Al-Quran itu ada, tidak disentil saja. Iya. Di dalam Al-Quran itu ada. Tapi kalau Kristen bahas Nabi Bapak boleh? Kira-kira boleh nggak? Sebenarnya secara aturan tidak boleh. Oh tidak. Karena di dalam kitab Anda tidak mengakui keberadaan Nabi kami. Oke, ya. Oke, saya sebentar. Konsepnya seperti itu. Baik, saya Konsepnya ambil seperti posisi. Ya. Jadi kalau ustadz kemudian orang Islam bahas Alkitab saya boleh, karena di dalam Quran ada nama nabi-nabi Bapak. Tapi kalau pendeta-pendeta kami orang Kristen bahas Muhammad nggak boleh, karena Muhammad nggak ada di dalam Alkitab saya. Begitu ya Pak ya? Menurut keyakinan Anda. Ya. Konseptual. Tepuk tangan. Berarti orang Islam boleh ngebahas Alkitab saya nggak boleh bahas Quran Bapak. Begitu ya Pak ya? Nggak gitu. Ini. Piye ceritane piye coba ceritake mbak aku piye ceritane kok ngono kok iso kaya ngono ki piye ceritane iki lho Dul iso kaya ngono ki piye ceritane sabar mendengarkan kok piye to Dul kok iso kaya ngono kok bisa Anda boleh membahas Alkitab saya enggak boleh bahas Quran Bapak ki ceritane piye to Dul Gini. Piye ceritane ceritake mbak aku Mbak Sofia. Awalnya ini piye kok sampean iki sebagai muslim boleh membahas Alkitab saya sebagai muslim enggak boleh membahas kitab Anda loh. Kok iso koyo ngono ki piye coba ditake mbek aku. Dengarkan, saya tidak bilang membahas kitab Anda loh. Yang saya bahas adalah cerita tentang Nabi Adam, tentang Ibrahim, tentang Musa, tentang Sulaiman, tentang Yusuf, tentang Isa alaihissalam. Itu ada di kitab Al-Quran. Terus keluarkan dulu terus. Saya tidak bahas Alkitab Anda loh. Saya tidak menyentil kitab Anda loh. Terus. Jadi persoalan gini. Anda sebagai persoalannya tuh di mana coba? Persoalannya di mana? Anda sebagai umat Anda di dalam kitab Anda tidak tercantum menurut keyakinan Anda loh ya, tidak tercantum kata Muhammad, tetapi Anda membahas seperti itu. Itu sudah di luar prosedur.
Oh, di luar prosedur, Dul. Jadi mau konten iki ya, konten di dalam Alkitab tidak ada Muhammad. Ojo dibahas Muhammad. Betul. Kalau mau berpikir seperti itu, jadi apa? Tidak terjadi disintegrasi bangsa. Oh, jadi gini ya Pak. Jadi maksudnya Bapak itu kami Kristen tidak boleh membahas Islam ya. Tapi kalau Islam boleh membahas Kristen. Salah. Itu salah. Anda itu salah. Oke. Sampai belajar dari mana itu pinter pasti aku tanya kamu. Aku tanya sampean. Lebih Sahrul. Sahrul Oke, dulu yang debat sama saya jawab. ini pasti S3, ini doktoral, ini pasti doktor ini. Terus piye dulu piye. Ini, saya di sini, saya di kantor ini. Piye ceritanya kok kaya ngono ki piye to? Sulit saudara-saudara sulit. Sulit. Aku tanya, dalam kitab Anda apakah tercantum kata Muhammad? Oh, enggak ada sama sekali Muhammad. Tidak ada. Kenapa dibahas? Nah, gini Pak Basri. Alasannya apa? Alasannya mendasari Oke. Anda membahas Nabi Muhammad apa? Oke, saya jawab boleh? Udah selesai. Boleh. Oke, saya jawab. Selama Narasi yang tepat. piye toh ki tak jawab. Diam dengarkan dulu. Selama saya menjadi Kristen puluhan tahun, Pak. Saya punya gembala dan wakil gembala itu mantan muslim, orang muslim dulunya. Tapi selama puluhan tahun saya menjadi Kristen, gak pernah dengar di gereja ngebahas Islam apalagi Muhammad. Makanya Bang Edis itu bilang, kami tuh gak pernah bahas Quran di dalam gereja karena ini gak payu pada dibahas. Gitu loh. Sebentar loh, saya jawab kok dulu. Ya, tenangkan jiwamu. Saya sabar sekali, restorator harus sabar. Saya tidak pernah mendengar di gereja saya, pendeta saya tuh bahas Islam apalagi Muhammad tuh nggak pernah tahu, Pak. Atau banyak mereka itu pada bahas Gini, kenapa? paling mereka tuh ngomongin gini, Muslim itu kan saudara sepupu kita dari Ismail. Sudah sampai situ toh. Ya. Tapi saya nggak pernah dengar di dalam gereja saya setiap minggu ini Alkitab saya, Pak. Kalau dibahas ini orang entek, Pak. Tak kandani sampean. Saya puluhan tahun menjadi Kristen, 20 tahun saya menjadi orang Kristen, Pak. Sampai sekarang belajar Alkitab masih belum habis, tak kandani, Bapak. Sampai sekarang saya masih belajar Alkitab nih loh, Alkitab edisi studi. Jadi tak pelajari ya Alkitab, Pak. Ya, Ngapain? betul, nggak apa-apa dipelajari, nggak Akurat. apa-apa. Nah, sebentar. Ya. Ini ceritanya, Yes, Pak. to the point. Ini ceritanya. Yang lebih masuk akal itu nggak masuk akal, kalau itu nggak masuk akal. Suatu saat, Kalau itu jawabannya rendah. memang kami tidak pernah bahas Quran. Makanya saya tantang di gereja mana. Saya tanya ya, di gereja mana yang khotbah tiap minggu tuh ngebahas Muhammad sama Saya nggak Islam? ngomongin gereja. saya nggak Buatkan ngomongin gereja. videonya di gereja mana yang setiap minggu, nih saya tanya nih, setiap minggu khotbah itu bahasnya Quran sama Muhammad. Coba tantangan saya. Tak tantang ini, Pak. Makanya Nggak Bang usah Edis, ditantang. sebentar Pak Basori. Makanya Bang Edis mengatakan apa? Kami tuh nggak pernah ngapain bahas ini, Pak. Ini nggak payu dibahas di gereja kira payu. Sampean. Nah, saya kasih tahu Bapak, suatu saat saya tuh belum masuk di dunia apologet, Pak. Ya, saya belum jadi apologet. Saya tuh pergi ke teman saya di Jakarta. Dia bilang gini, "Kowe ngerti gak, Sof? Zamannya Ahok waktu itu, zamannya Ahok di demo. Rumahku ke dekat masjid toh, Sof. Tiap Jumat kowe ngerti gak? Kowe disentorke ke tempatku. Kowe ngerti gak sih di khotbah iki apa nek di masjid? Nggak ngerti, mau rumahku jauh teko masjid, Rak. Nggak pernah kedengeran kalau Jumatan. Wah, nek bahas ki Alkitab, Kristen, Ahok dibahas terus. Dia sampai bilang begini, aku ki mau pindah dari sini katanya. Terus aku mikir, mosok tuh orang Islam kayak gitu. Perasaan aku punya teman Muslim baik-baik tuh. Tiap Lebaran dulu aku selalu makan ini lontong opor waktu Idul Fitri. Sebentar, saya punya teman di Bang Des, itu jawabannya terlalu rendah. Bapak diam dulu. Saya punya teman Terlalu rendah. itu banyak, Pak. Dan mereka juga Terlalu baik. rendah. Tidak pernah mendesak saya di jalan yang sempit. Nah, kemudian suatu saat saya itu lagi kerja, saya mau ketemu klien saya. Waktu saya mau ketemu klien saya, karena itu hari Jumat, jam 12 siang, dia masih Jumatan. Saya sambil nunggu, saya makan di warung. Saya lagi makan. Depan warung, itu depannya masjid, Pak. Lah karena pas Jumatan, toaknya itu lagi khotbah, saya denger, saya pas depannya kok, saya lagi makan. Terus saya baru tahu, Pak, yang dikhotbahkan di masjid itu gini. Kita bersyukur, intinya begini ya, bersyukur tidak seperti orang Kristen yang kafir, menyembah 3 Tuhan. Kita ini Tuhannya Esa dan satu. Ya, waktu saya mendengar itu, saya mulai berpikir, ki bener ki Jojo ki omongannya koncoku, wong Islam ki nek nang masjid bahas iki bahas wong Kristen. Lalu saya pergi dong ke YouTube. Ternyata betul, Pak. Ustadz Yahya Waloni, Abdul Somad di masjid, Pak. Saya yang dibawa bukannya Quran malah Alkitab. Makanya tadi Bapak dengar nggak? Si siapa tadi yang naik ke sini tadi namanya siapa mau jenengan iki sapa sih mau? Saya nggak pernah menjawab. Dia bilang, Aduh. saya Muslim, Bu, tapi saya lebih memahami Alkitab. Ya kan sih dibahas ki Alkitab.
Mana giliran saya jawab mana? Giliran saya jawab saya tanya, mana? Pak. Saya tanya, Pak. Nah, Saya tanya ya. Kenapa? Dari mana Quran ini, Pak? Kok bisa tahu nama nabi-nabi di dalam Alkitab saya? Dari mana coba? Menurut Bapak? karena apa? Karena itu wahyu dari Allah. Pak, di dalam Quran itu wahyu itu cuma ada 2, Pak. Kalau tidak wahyu si Hombeng, namanya Allah. Ini kamu framing namanya. Kamu itu framing. Itu nggak rasional. Jawaban kamu nggak rasional. Jawaban kamu nggak rasional. Wahyu cuma ada Jawaban 2, kamu Pak, tidak di dalam rasional. Quran. Kamu tidak Wahyu si mendapatkan uang Hombeng. kualitas loh kalau itu. Iya, sama Anda si itu tidak Hombeng, loh. mendapatkan Quran berkualitas. Hei, Iya, cuma ada 2 wahyu Kopiatul. di dalam Quran, Bapak. Wahyu Hei. si Hombeng sama wahyu Taufik. Loh gitu, Pak, betul. hei, Anda itu tidak berkualitas kalau tanya jawaban sama seperti Bapak. itu. Coba saya Wahyu tanya si sama Hombeng Bapak. sama wahyu itu apa? Saya tanya sama Itu Bapak. sungguh rendah. Menurut Bapak ini wahyu. Kopiatul itu Saya rendah. tanya, Sudah. menurut Bapak Nggak ini berkualitas. wahyu. Nggak berkualitas. Saya tanya, wahyu itu Nggak apa? berkualitas kamu. Sudah. Wahyu itu apa juga? Sudah tidak berkualitas. Kamu itu sudah tidak berkualitas. Ya sudah. Apa nggak Nggak Bapak berguna sama membahas kamu. Alkitab saya? Saya nggak boleh Sudah. bahas Quranmu ini loh. Quranmu ini saja atau syair? Kenapa saya nggak boleh bahas? Sudah. Kamu itu salah, Sopiatul. Kamu Saya itu tanya, salah. Kamu bilang wahyu. Si Quran ini Hombeng kamu adalah itu saja salah. atau syair daripada Kamu itu Quran. namanya hoak. Kamu itu namanya framing. Hei, Anda itu framing. Kok framing? Tidak ada di Bapak yang dalam framing Al-Quran tidak wahyu menggunakan si Hombeng. bukti, ya. Makanya di dalam Quran ini Hei, ada 2, wahyu si tidak Hombeng ada. sama wahyu Topeng. Tidak ada. Coba sebutkan di dalam Al-Quran. Wahyu ilahi, Dalam Al-Quran ilahi dari Hong ayat Kong. ada wahyu si Hombeng terus wahyu itu tidak ada. Loh, Pak, sekarang saya Ini tanya, orang apa buktinya kayak Muhammad kami ini punya wahyu? akan rusak Indonesia. Saya tanya, Pak. Saya tanya. Orang-orang kayak Anda itu merusak Wahyu itu Indonesia. apa? Wahyu Hei, itu apa? kamu mengatakan al-hayat Indonesia. Hei, kamu itu mengatakan Saya al-hayat kasih tahu Indonesia, Bapak, ya. tetapi kamu merusak Saya Indonesia. ya, kasih tahu Bapak. Yang Anda itu merusak, merusak Indonesia. Sudah, terima kasih. yang merusak persatuan Indonesia adalah Kemenak. Kemenak mengambil ayat-ayat Alkitab saya untuk menafsirkan Quran. Ya. Cabut ayat-ayat Alkitab saya dari tafsiran Kemenak yang ada sekarang ini secara online, Anda bisa lihat. Ya. Kemenak mencomot ayat Alkitab lalu merubah Alkitab saya yang mengatakan Periklitus, padahal tidak pernah ada di dalam ayat Alkitab saya ada kata Periklitus. Anda lihat sekarang Quran Kemenak. Ini saya tunjukkan sama Anda ya, Quran Kemenak. Ini penistaan agama besar dan harus dituntut ke Mahkamah Internasional. Saya kasih tahu Anda, Kemenak itu mengambil ayat-ayat Alkitab saya lalu menafsirkannya dengan sembarangan. Bahkan mengatakan dia begini, di dalam Alkitab Yohanes 14 ada kata Periklitus, tidak pernah ada di dalam ayat Alkitab saya Periklitus. Ya, lalu mereka mengatakan Periklitus ini artinya Ahmad. Di Departemen Agama telah memelencengkan, memelintir ayat Alkitab saya, bahkan mengatakan ada kata Periklitus. Padahal nggak ada Periklitus, nggak ada teman-teman Kristen di Alkitab saya, Alkitab kita. Yang ada adalah Parakletos. Anda cari di semua manuskrip. Yang adanya Parakletos. Mereka mempelintir Parakletos menjadi Periklitus, lalu menafsirkan sendiri bahwa ini adalah Ahmad, katanya begitu teman-teman. Bahkan Departemen Agama, saya bisa tunjukkan Anda buku PPKN kelas 7. Mereka mengatakan bahwa orang Kristen, Katolik, dan Protestan menyembah 3 Tuhan. Allah, Isa, dan Maryam. Coba bayangin. Ini fitnah besar-besaran yang dilakukan pemerintah Indonesia kepada agama Kristen. Lalu kemarin saya tanya kepada orang pemerintahan yang masuk di komal saya, termasuk di komalnya Bang RK dan di komalnya CP kalau saya nggak salah, saya lupa. Lalu saya tanya, bagaimana caranya kita bisa tuntut Kemenak ini untuk mencabut tafsiran ayat-ayat Alkitab dari Quran mereka? Wah, kalau negara yang melakukan itu nggak bisa, Bu Sofi. Karena yang melakukan penistaan, pemelintiran ayat Alkitab saya adalah negara Republik Indonesia. Catat ini, viralkan ini. Yang melakukan penistaan terhadap agama Kristen di Indonesia adalah pemerintah Republik Indonesia di bawah Departemen Kementerian Agama dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Saya bisa tunjukkan buktinya dan datanya. Anda bukan hanya bisa, Anda searching sendiri buku PPKN kelas 7. Ya, yang mengatakan orang Kristen Katolik dan Protestan menyembah 3 Tuhan. Bahkan Anda bisa lihat di dalam tafsiran Departemen Kementerian Republik Indonesia Agama. Ini Kementerian Agama loh, bayangin. Memelintir ayat Alkitab saya, mengatakan di ayat Alkitab saya ada kata Periklitus, padahal nggak pernah ada di Alkitab kita kata Periklitus, teman-teman. Lalu saya bertanya, kalau pemerintah melakukan ini, kemana kita bisa komplain? Mereka bilang, tuntut saja, tuntut kemana? Lalu saya tanya, saya harus melakukan tuntutan kemana?
Lalu orang pemerintah ini berkata, ya Bu, kalau Kementerian Agama yang melakukan itu tidak bisa Bu, karena itu kan pemerintah Bu. Pemerintah Indonesia, bahkan pemerintah mendiamkan berbagai perusakan tempat-tempat ibadah Kristen, termasuk yang kemarin diviralkan tadi pagi oleh Bang Edis, betul? Dirusak. Mereka mengatakan tempat rumah pribadi nggak boleh, tempat pribadi. Siapa yang mengatakan tidak boleh? Saya beribadah di rumah saya setiap hari. Ada kalau yasinan, saya tanya coba, Anda cek selidiki. Langgar-langgar masjid-masjid di Indonesia itu punya izin nggak? 70% masjid-masjid itu punya Islam, itu yang dibuka sebagai mereka, itu nggak punya izin. Sebelah rumah saya dulu guru ngaji. Tiap sore itu anak-anak datang untuk ngaji di situ. Berisik, saya aja sampai dengar. Saya sampai bisa ngaji dulu waktu kecil. Apakah itu punya izin? Hah? Kalau mereka punya izin, teman-teman, saya loncat dari patung Liberty, saya kasih tahu. Ini Indonesia. Kenyataan dan fakta. Anda sudah mabuk agama. Makanya Bareskrim, saya kasih pesan sama Anda yang nonton sekarang ini. Bareskrim itu katanya punya satu layar besar TV, nonton khusus apologet katanya luar. Orang Bareskrim nonton itu TikTok sama YouTube-nya Bang Edis sama YouTube-nya Al Hayat. Saya kasih pesan sama Densus 88 dan Bareskrim. Orang-orang seperti Edi, seperti saya, apologet itu bukan jangan diburu. Justru perlu dilestarikan. Kenapa? Karena kami menekan jumlah terorisme di Indonesia. Anda lihat itu, kasus-kasus yang terjadi di Indonesia, kasus terorisme yang ada di Indonesia. Buku apa yang mereka baca? Buku apa yang mereka baca? Ini mereka baca. Karena membaca buku inilah dan membaca hadis-hadisnya, mereka menjadi teler. Dan buku ini, itu menjadi bukti di pengadilan. Salah satu bukti di pengadilan. Ini buku ini nih. Salah satu bukti di pengadilan ketika teror-teror itu dihadapkan di sidang mahkamah. Ini nih, buku ini menjadi salah satu buktinya. Ini yang mereka baca, buku ini. Tapi kalau Anda membaca Alkitab, nggak mungkin Anda akan ngebom itu, nggak mungkin teman-teman. Lihat perkataan Yesus. Aku berkata kepadamu, kasihilah sesamamu manusia. Berdoalah bagi musuhmu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Ya, yang memecah belah persatuan Indonesia adalah fatwa MUI yang mengatakan haram mengucapkan selamat hari Natal. Betul nggak teman-teman? Saya punya teman-teman muslim di tempat kerjaan saya, dan mereka berlaku munafik. Mereka mengucapkan selamat Natal itu pada kliennya, tapi kepada kami, teman-temannya, yang satu peers, satu kerjaan. Yang penting Bunda dengan Edi Tepi semangat. Ya, terima kasih. Oke, baik ya. Kalau ya. mau ke Noha itu datang aja ke Kalimantan Barat tetap aman. Oh iya, pasti Pak, pasti. Jangan mau ke Jawa sana, selesai. Iya. Yuk, salam Bunda. Siapa tahu yang ada yang mau naik, silakan. Ya, oke. Ya, thank you Pak Ero ya. Saya turunkan ya. Salam. Oke, sama-sama. Ya, ini kalau sama Kristen tuh bahas ini nggak selesai. Naik lagi sih Basori teman-teman. Ternyata yang mau direstorasi itu maksudnya Kristen nggak boleh bahas Islam, yang boleh bahas Kristen tuh hanya Islam. Alhamdulillah. Sudah, jangan marah. Tensi diturunkan. Kok narasi diturunkan maksudnya? Tensinya diturunkan, jangan marah, santai-santai. Loh, iya toh, fakta toh. Pernyataan saya betul nggak? Gimana, Mbak? Kemenak mengambil ayat-ayat Alkitab dan memelintirnya dan menafsirkannya sendiri, betul? Kemenak, Bapak tahu nggak? Kementerian Agama Republik Indonesia mengambil ayat Alkitab saya untuk menafsirkan Quran Anda. Betul nggak itu? Fakta nggak itu? Gini, ketika Kemenak itu memberikan sebuah tafsiran di kitab suci Al-Quran, itu haknya Kemenak. Kenapa ngambil dari kitab? Harus seperti itu. Oke, kenapa harus ngambil dari kitab suci agama orang lain? Kenapa harus ngambil dari Bible saya? Semisal apa? Betul. Gini loh Pak Basori. Sebutkan. Semisal yang ngambil contekmu dari kitab Bapak buka Quran. Framing lagi. Buka Quran.go.kemenak.id. Bapak buka Quran surah 7 ayat 157. Bapak buka sekarang. Bapak buka tafsirnya. Saya tunjukkan. Enggak, saya enggak bawa Quran saya. Ini saya ditutup. Bapak nggak Islam. Gini loh Pak Basori, Anda mau menafsirkan Islam Anda, itu bukan urusan Kristen. Pertanyaan saya, kenapa Anda mengambil Alkitab saya untuk menafsirkan Quran? Kenapa Anda mengambil ayat Alkitab saya untuk menafsirkan Quran? Coba jawab. Ketika Anda sudah mengatakan. Kenapa Anda mencuri, Pak? Kenapa Anda mencuri itu? Kenapa Anda maling? Kenapa Anda maling? Pak jelaskan.
Kenapa agama Islam adalah agama maling? Boleh saya menjelaskan, Sofian? Ya, kenapa agama Islam itu suka maling? Boleh saya satu orang? menjelaskan? Jawab, kenapa Anda suka mencuri ayat Alkitab saya? Boleh saya menjelaskan? Jawab, silakan. Boleh saya menjelaskan? Boleh? Boleh? Habis? Sudah habis? Tensinya sudah turun? Cepat. Kenapa Anda maling ayat Alkitab saya? Oke. Silakan jawab. Siapa yang maling? Siapa yang maling? Dalam Al-Quran ada cerita tentang Nabi Adam. Bukan, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya, kenapa Ayo. Kemenak? Dalam mengambil cerita ayat Al-Quran ada Nabi Musa. Bukan itu, Pak. Ini saya bacakan ya. Ini Bapak ini. Kenapa maling? Ayo, mana yang dimaling? Ayo, bacakan. Coba, ayo. Saya tunjukkan ayatnya, Pak. Saya buka Quran Kemenak nih. Ya, tunjukkan. Ya, saya tunjukkan bahwa agama Islam adalah agama maling. Ya, silahkan tunjukkan. Enggak apa-apa, silahkan. Ini lihat ya, Pak. Ini adalah Quran Kemenak. Bapak searching. Ya. Ini adalah Quran.kemenak.go. Baca aja. Baca saja. Lihat ini ya. Oke, tolong Ini dibaca. Quran Kemenak. Saya perbesar dulu. Mungkin Anda nggak jelas ini ya. Ya. Ini Quran, ini simbol Kemenak. Departemen Kementerian Agama Indonesia. Quran Kemenak. Ya. Anda bisa buka di dalam quran.kemenak.go government.id. Kita lihat bagaimana Islam ini agama maling. Saya buka salah satu aja, Pak. Nggak usah semua. Surat 7 ayat 157. Saya buka salah satu aja. Al-Araf. Saya buka ayat 157. Saya tunjukkan ya bahwa agama Anda adalah agama maling. Mungkin tutup, Pak. Dereng tutup. Lagi santai rada anu rasa turu aku. Lihat ya, kita lihat ayat 157. Anda buka Quran surah 7 ayat 157. Bingung ini. Aduh. Ini Quran surah 7 ayat 157. Lalu Anda buka tafsirnya di sini. Ya. Anda klik Silakan tafsir. baca. Kenapa tafsir? Itu yang Al-Quran itu dibaca. Goblok. Ini Bapak ngerti nggak? Kenapa tafsir? Kemenak itu mengambil ayat Nah, kenapa harus Alkitab ditafsir? saya untuk menafsirkan Quran Bapak. Mana diambil? Lihat ya. Oke, coba itu. Lihat ya. Coba bacanya gimana? Kok tafsir? Al-Quran itu bacaannya gimana kok tafsir? Lihat ya. Ini Mana ayat Alkitab saya yang remeh diambil? saja. Lu kok ada saja? Lu memang Itu, Pak, Kemenak baca. penafsirannya, lihat nih, Pak. Baca itu. Nih, yang diambil tuh Alkitab saya, lihat nih. Oke, baca. Dia mengambil apa? Kitab Kejadian, pasal 11 ayat 13. Lalu dipelintir, diterangkan, mengisyaratkan akan kedatangan Muhammad. Loh, ini nggak ada, Pak. Kitab Kejadian, pasal 11 ayat 13. Ini bukan tentang Muhammad. Nggak ada nubuatan Muhammad di situ. Oke, artinya aku mohon. Oke, Sofian dulu. Ini adalah dusta yang nyata. Ini adalah dusta yang nyata, Pak. Sofian. Iya, Alkitab saya ya. Ini baca nih. Artinya Sekali gimana? demikian, ini Kemenak nih. Kamu diam, kalau nggak diam kamu saturkan. Saya lagi membuktikan ini. Masih terdapat ayat apa? Perjanjian lama dan perjanjian baru nih Alkitab saya nih. Diambil nih. Alkitab Kejadian. Lalu kita lihat lagi nih bawahnya. Kita lihat, saya tunjukkan. Ya, ayat-ayat mana yang diambil oleh Kemenak Anda. Saya tunjukkan lagi, Pak. Ya. Saya tunjukkan lagi nih. Ini nggak bisa dibuka semuanya di mana. Lihat lo, tafsir lo. Aduh, oh ya Allah. Loh iya, ini Quran Kemenak Anda mengambil tafsiran dari ayat Alkitab saya. Itu tafsir. Tapi yang Al-Qurannya gimana? Al-Qurannya. Artinya gimana? Ayo. Nih ya, saya tunjukkan lagi ya. Nih, Halo. kita lihat nih mana lagi ayat. Yang artinya gimana? Artinya. Coba. Nih. Ayat itu artinya Lihat gimana? nih. Lihat ini. Artinya, coba artinya. Kedatangan Muhammad sebagai nabi dan rasul penutup diisyaratkan apa? Ini nyolong nih dari kitab Taurat. Lalu apa ayat yang diambil nih? Kejadian 21 ayat 13. Ini diambil nih Alkitab saya nih. Dan 18. Lalu ulangan berapa nih? Ulangan 18 ayat 15. Ini Alkitab saya Pak, diambil Pak. Lalu dikatakan nih Pak, Yohanes Itu kan 14 dalam ayat Quran, 11. Sofiatu. Ini ngambil Alkitab saya nih Pak. Lalu lihat ini apa yang mereka pelintir. Mereka menggantikan Parakletos menjadi Periklitus. Kita lihat ya. Parakletos. Iya. Kita lihat ya. Gitu aja. Tidak ada kata Periklitus di dalam Alkitab saya Sofiatu. dipelintir sama mereka. Ini kita lihat ini. Sudah selesai, sudah. Oh belum Pak, saya masih mau tunjukkan. Maling-maling Anda ini. Ya,
Nanti boleh saya jawab? Nanti? Bentar, saya mau menunjukkan dulu nih, belum selesai. Nih, bayangin, ulangan di Iya, nggak apa-apa, Alkitab saya. suka. Ulangan 2 ayat 1 sampai 8 ini Alkitab saya, Pak. Terus apa nih? Yohanes 14:16. Yohanes pasal 26. Yohanes pasal 16 ayat 7 dinubuatkan Muhammad sebagai apa? Ini lihat nih, akan datang apa? Nih, saya perbesar nih. Periklitos ini nggak ada di dalam Alkitab saya, Pak. Bapak cari di dalam Alkitab manuskrip aslinya kata periklitos nggak pernah ada. Yang artinya apa? Diartikan sendiri tuh periklitos. Ini diartikan sendiri nih, dipelintir. Periklitos dalam bahasa Arab artinya apa? Ahmad. Loh, ini kan kurang ajar. Ini kurang ajar. Ini baru satu yang saya tunjukkan. Ya. Ya? Oke, sudah berdamai dengan keadaan? Sudah berdamai dengan keadaan? Itu cabut itu. Sudah tenang? Cabut Kementerian Agama Sudah yang tenang? mengambil ayat Alkitab saya. Oke, jawab Pak Basori. Kenapa orang Islam itu sukanya mencuri? Oke, itu kan tafsir. Di dalam Al-Quran tidak ada kejadian itu. Pak, saya Sebenarnya seperti itu. tanya, Itu yang tafsir. saya tanya begini Pak, kenapa Departemen Kementerian Agama mengambil ayat Alkitab saya untuk menafsirkan Quranmu? Itu yang saya tanya. Bapak jangan kemana-mana, jawab. Kenapa dalam menafsirkan kitab suci Kenapa Islam, Departemen- Anda, jawab Pak, kenapa dalam menafsirkan kitab suci Islam Al-Quran Anda masih perlu Alkitab saya? Kenapa? Jawab. Kenapa Quran tidak bisa menjelaskan dirinya sendiri, harus nyolong Alkitab? Bapak jawab. Ayatnya atau departemennya? Kenapanya ayatnya atau departemennya? Ini IQ-nya berapa sih teman-teman? Makanya aku agak males ngomong sama muslim-muslim kayak begini nih, makanya males aku. Sabar. Ayo. Semangat. Mbak Sopiatul, semangat. Semangat. Sabar. Jangan marah. Ajaran kasih itu nggak boleh marah loh. Wah, Masih marah-marah. ketemu ajaran saya lagi Alkitab. Saya tanya Pak, ajaran kasih itu hanya ada di dalam Kristen, betul? Tidak. Loh iya, Bapak tunjukkan sama saya satu ayat. Bapak tunjukkan sama saya satu ayat di dalam Quranmu yang berkata kasihilah sesamamu manusia dan kasihilah musuhmu. Saya mualaf sekarang. Tunjukkan ayatnya mana? Oke. Tunjukkan Saya nggak perlu menyebutkan itu. Ayat Tetapi berapa? Saya buka. Ayat berapa Pak dalam Quran? saya nggak perlu jauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengarkan. Listen. My say, you know. Listen, my say. Unit, My oke. say. Arigatou gozaimasu. Ini Menengok, diem. Berat, aku berat, bikin emosi jiwa aja. Listen to me, oke? Oke, listen, dengarkan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu Tuhan dengan nama Allah yang maha kasih dan sayang. Ini Tuhan sendiri yang memberikan kasih, saudara-saudara. Berat, saudara-saudara. Bukan manusia yang memberikan saya kasih, tanya, tapi Pak. Tuhan sendiri Saya tanya, lebih tinggi. kalau Tuhan itu maha kasih dan Yang Tuhan memberikan ajaran menciptakan itu, saya, Tuhan. jawab Pak. Kalau Tuhan itu maha kasih dan menciptakan saya, kenapa dia mengatakan orang Yahudi dan orang Kristen Nasrani itu adalah seburuk-buruknya binatang? Jawab. Ayo jawab. Ini kalau Tuhan saya nih Pak. Nih bedanya Jawab ya. dengan sebuah Bedanya nih. rasionalitas. Benar, sebentar Pak Basori. Bedanya. Sabar. Tuhan Yesus Tensinya berkata, ini Tuhan Yesus berkata nih Pak, ketika orang Yahudi bertanya, siapakah sesamaku manusia? Apakah hanya orang-orang yang mengasihi aku? Lalu Yesus berkata, kalau kamu hanya mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah bedanya kamu dengan orang-orang lain? Orang-orang jahat pun mengasihi sesamanya. Tetapi aku berkata kepadamu, kata Yesus, ini Tuhan saya yang ngomong. Kepada kamu aku berkata apa? Kasih musuhmu. Kamu mendengar firman, kasihi sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berkatilah mereka yang mengutuk kamu. Ini baru namanya Tuhan. Allah berkata apa? Bencilah orang Yahudi dan orang Kristen. Desak kalau kamu bertemu dengan orang Kristen, apa katanya Pak? Apa kata Allahmu dan kata Nabimu Pak? Desaklah mereka ke jalan yang sempit dan janganlah kamu memberi salam kepada mereka, betul? Allah berkata di dalam Quran, orang Kristen dan orang Yahudi adalah orang kafir, seburuk-buruknya binatang. Bayangin ini Allahmu loh, Pak. Makanya saya nggak percaya. Boleh menjawab sudah habis. Saya nggak percaya kalau Boleh Allah habis, itu boleh pencipta. habis. Makanya saya nggak percaya kalau Allah itu pencipta, Pak. Oke, boleh menjawab?
Boleh? Jawab dulu tadi, kenapa, Sudah? apa haknya, apa hak Kemenak mengambil ayat Alkitab untuk menafsirkan Quran, Bapak jawab. Oke, seharusnya, ini jawabannya harus akademis juga ya. Seharusnya, umat Anda itu, sudah, sewot. Seharusnya, Anda, teman-teman, seharusnya Anda itu kemana, ke lembaga tertentu, untuk, janganlah ini seperti itu, dicantumkan di dalam seperti itu. Loh, Seharusnya seperti udah itu. Pak, apa jawaban Kemenak? Kami orang Islam Kalau perlu ke berhak presiden. menafsirkan, karena kami mengimani kitab-kitab. Bapak nggak lihat jawaban Kemenak? Bapak nggak lihat jawaban Kemenak? Ada videonya, saya belum download. Seharusnya, Kemenak menjawab apa, Pak? Kami orang Islam berhak mengambil ayat Alkitab untuk menafsirkan Quran karena kami mengimani kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat, Zabur, dan Injil. Mau menangnya sendiri memang kalian. Itulah Islam, bukan Islam. nah ini framing lagi. Kalau ini sudah framing. Saya nonton kok video jawaban Kemenak. Ketika hal ini disampaikan Kemenak, salah satu orang Kemenak menanggapi. Ada Pak, Bapak cari di YouTube. Apa tanggapannya Pak? Kami orang Islam berhak mengambil ayat Alkitab karena kami mengimani kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Nekat yang nyata. Sebenarnya itu juga. Jadi Tetapi itu ada daripada jawaban itu Bapak ya. persoalan. Bapak, oke, Pak Basori nggak punya jawaban untuk merestorasi Indonesia ya. Jawaban Bapak cuma ya udah terima Saya aja punya pasrah jawaban. gitu ya. Nggak boleh pasrah. Nggak boleh pasrah. Seharusnya kalau memang hal demikian yang memecah bangsa Indonesia, seharusnya ada Dewan Perwakilan Rakyat. Minta ke situ perwakilan umat Kristen masuk ke DPR. Jangan sampai ayat ini seperti itu. Loh, Itu PGI, seharusnya. Pak, Gunakan lembaga-lembaga yang ada. nih Pak, PGI aja diem aja Pak. Karena PGI dibayar sama Seharusnya. kita. Jawaban PGI apa Pak? Ini saya kasih tahu Bapak ya. Ini Pak, jawaban Dewan Pengurus Gereja-Gereja se-Indonesia yang ada di pusat yang bisa menyuarakan ini. Jawaban mereka apa coba? Jawaban mereka apa aja? Sudahlah, kita kan agama kasih. Ampuni mereka dan doakan mereka. Menceret. Ya, Ini Pak, saya kasih tahu Pak. maka yang Ketika seperti kami, ini yang perlu direspon. ketika saya sebagai orang Masuk Islam yang jatuh. protes, ya, jawaban MUI apa Pak? Kami orang Islam berhak mengambil ayat Alkitab karena kami mengimani kitab-kitab sebelumnya, Taurat, Zabur, dan Injil. Jawaban PGI apa nih Pak? Jawaban pengurus Dewan Indonesia apa? Pengurus gerejanya apa nih? Jawaban orang Kristen Pak? Sudahlah, kita kan ajaran kasih. Nggak apa-apa, ampuni aja mereka. Dan doakan aja mereka. Menceret. Tadi Bapak dengar nggak? Si Petra Raja David tadi naik ke sini. Bu Sofi nggak usah dijawab, Bu. Tugas kita kan ajaran kasih. Nggak usah dijawab, Bu. Kita doakan aja, Bu. Menceret. Nah, Enggak, ini Pak. yang Katanya, perlu direstorasi seperti ini, Mbak Sofiatul. nih, Pak Basori Maksudnya dengar. tuh, Ini yang pernyataan perlu saya. restorasi Ini seperti pernyataan ini. saya. Benahi dulu sistem. Oke, dengarkan Bang saya dulu. Edis, nih, Benahi Bang sistem Edis. yang ada di PGI. Bang Edis, nggak bisa Pak, itu duit Pak. Orang PGI itu bicara duit. Pak, saya kasih tahu Pak. Ini, Pak, saya kasih tahu Bapak. segala sesuatu Sekuat- hal itu, makanya Bapak, jangan. gantian kalau ngomong. Sekuat-kuatnya manusia Pak, punya kuasa apapun, mau jabatannya presiden sekalipun Pak, itu kalah kalau sudah bicara ini loh Pak. Fulus Pak, fulus itu nomor 1. Anda itu, Pak, Anda Bapak itu. di pengadilan aja, sekalipun Bapak itu posisinya benar, kalau Bapak nggak punya fulus, tetap Bapak kena penjara. Indonesia begini, Pak. Pak, Bapak itu bisa ditangkap sama Densus 88, bisa ditangkap. Kenapa, Pak? Ini ada fulus. Gimana sih, Bapak? Bapak tahu nggak, untuk menangkap Jadi aku ya. apologet Kristen itu, MUI mengeluarkan uang. Bapak tahu nggak? Untuk menangkap MKC, itu MUI mengeluarkan uang 3 miliar. Kalau nggak ada ini, polisi kagak bergerak, Pak. Males lengser dari tempat duduknya. Kok Bapak bilang benahi sistem? Nggak bisa, Pak. Sistem tidak akan bisa dibenahi selama Indonesia masih menganut hadis, tidaklah mencuri jika mencuri dalam keadaan beriman. Sekalipun kamu koruptor, sekalipun kamu mencuri, asalkan kamu bersyahadat, asalkan kamu benar, tetap masuk surga. Nah, hadisnya ngomong begitu, Pak. Makanya Indonesia negara koruptor nomor 2 di dunia. Maka sekalipun Belum kamu jawab. korupsi, sekalipun kamu mencuri, kalau kamu masih Islam, kamu tetap masuk surga. Gimana sih Bapak ini? Framing. Kalau manusia framing kayak Sofiatul, Indonesia tidak maju-maju, tidak ada sebuah pergerakan ke arah lebih baik. Namanya Oke, saya pesimis. tanya, Bapak tahu nggak hadis yang... Oke, berarti Bapak tadi nggak punya
solusi ya untuk Kemenak ya. Kencing, Tetap ayo bahas ya. kencing. Bahas kencing. Bahas kencing yuk. Kencing. Bapak, Kalau tak tunjukin sekarang yang- temanya apa nih? Bapak baca di stiker kuning tuh, Bapak baca temanya apa kita? Temanya apa? Mas tadi sudah bahas. Apa tanda Tadi kenabian Mahmed? Betul? Sekarang saya tanya sama Pak Basori. Muhammad. Kalau ada Ya. manusia yang mengatakan, Pak Basori, saya ini punya benjolan di punggung kiri sebesar telur Ya. burung merpati yang berwarna merah dan berbulu. Saya ini diberi tanda kenabian oleh Allah. Bapak percaya nggak itu? Kalau memang ada literatur yang mengatakan demikian, Sungguh kamu botol yang nyata ini, makanya gue males nih. Sekali lagi. Saya tanya sama Bapak. Kalau ada orang yang berkata, apa buktinya kamu seorang nabi? Ini kalau Yesus tiba ditanya sama orang Yahudi. Saya tadi bacakan Yohanes pasal 2. Yesus ditanya sama orang Yahudi. Apa tandanya? Apa buktinya kamu anak Allah? Apa buktinya kamu berhak berbuat demikian? Membersihkan bait suci, mengusir pedagang-pedagang. Yesus ngomong begini, Pak. Nih tandanya, aku kasih, kata Yesus. Kamu akan merombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Lalu orang Yahudi bilang begini, 46 tahun kami membangun bait suci ini, dan kamu mau mendirikannya hanya dalam waktu 3 hari? Tetapi yang dimaksudkan dengan bait suci adalah tubuhnya sendiri. Dan setelah dia mati dan bangkit, pada hari ketiga, maka teringatlah murid-muridnya akan perkataan Yesus. Yesus bilang, ini tandanya nih, aku nanti akan mati. Yesus tuh ngomong 4 kali, Pak. Aku nanti akan mati, tapi pada hari ketiga, aku akan bangkit dan hidup kembali. 4 kali dia ngomong begitu, Pak. Dan dia membuktikan itu. Sekarang nabimu, Pak, ketika ditanya, Muhammad, apa tandanya kamu itu mendapat wahyu dari dari Brijil? Apa tandanya kamu ketemu Allah, dapat wahyu Allah ini loh? Apa tandanya ini bukan wahyu si Hombing, melainkan wahyu ilahi? Apa tandanya? Lalu Muhammad bilang, ini loh tanda kenabian. Di punggung kiriku ada tanda kenabian berupa benjolan daging sebesar telur burung merpati yang berwarna merah dan berbulu. Kira-kira Bapak percaya nggak? menurut saya secara implisit tentang hal tersebut saya kurang pernah membaca. Tetapi tanda kenabian daripada nabi kami adalah diturunkan Al-Quran itu yang pada saat Tanda ini kenabian itu bukan Al-Quran, ini loh, Pak. salah satu kitab suci yang paling dihafal, dimengerti artinya oleh umat di seluruh dunia. Pak, Tidak ada itu bohong. yang hafal selain kitab suci Al-Quran. Udah? Kenapa Udah selesai? bohong? Udah selesai? Banyak yang hafal Al-Quran. Udah selesai? Udah selesai? Nih, tanda kenabian nih. Ya belum banyak yang hafal Al-Quran. Tanda kenabian itu bukan diturunkannya Al-Quran. Nih, apa tanda kenabian Muhammad? Salman Al-Farisi menemui Muhammad dengan membawa nampan berisi kurma. Kemudian ia meletakkan nampan tersebut di hadapan Muhammad. Muhammad berkata, wahai Salman, apa ini? Jawab Salman, ini ada sedekah buat Anda dan sahabatmu. Bawalah kembali, kami tidak makan sedekah, katanya. Munafik. Pada momen tersebut, Salman Al-Farisi memperhatikan tanda kenabian yang terletak di punggung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa tanda kenabiannya, Pak? Apa stempel kenabiannya? Di bagian belakang beliau, melepaskan selendangnya, Muhammad melepaskan selendangnya, dan memperlihatkan bagian punggungnya. Beliau melepaskan selendang, ini pakai selendang nih Pak, ini kayak orang mau gendong anak aja Pak. Muhammad melepaskan selendang dari punggungnya, sehingga aku dapat melihat tanda kenabian di antara kedua bahunya seperti segenggam daging dikelilingi semacam tai lalat seperti kumpulan jerawat. Kalau aku jerawatan ini baru muncul ini karena musim panas di sini ya. Kemarin aku enggak jerawatan. Ini loh Pak, tanda kenabianku nih loh Pak. Nih. Oh, banyak marah kok. Muhammad. Ini Pak, beliau melepaskan selendang dari punggungnya sehingga aku dapat melihat tanda kenabian di antara kedua bahunya seperti segenggam daging dikelilingi semacam tai lalat seperti kumpulan jerawat. Ini Bapak percaya Pak, itu tanda kenabian Muhammad itu adalah tai lalat seperti jerawat, itu Bapak percaya? Ini berarti aku punya tanda-tanda kenabian ini ya? Kalau ini telatur seperti itu, Pak. Boleh saya menjawab, kalau ini telatur seperti itu saya tidak pernah membaca. Tetapi ketika pada saat kecil Nabi Muhammad SAW belum nabi, tapi ketika belum nabi, tanda itu sebenarnya belum mencapai nabi ya. Waktu kecil dia itu pergi ke Sam, ketika diajak apa itu berdagang, ada seorang pendeta itu melihat ada cahaya di atas anak tersebut. Maka pendeta itu mengatakan ini adalah nabi yang dikatakan di dalam kitabnya gitu.
Terus. Ya, itu salah satu kenabiannya. Tunggu Kalau kita bohong melihat, yang nyata, Anda bukti ngarang-ngarang. dari pengetahuan Tuhan itu apa? Sekarang kita melihat. Lalu dikatakan begini, lalu Bukhairah, Wahyu ilah itu apa? Tidak lalu ada di Bukhairah dalam, mencari tidak tanda ada, kenabian. tidak ada dalam kitab. Ya. Pak sorry, lalu dikatakan gini kan, Bukhairah mencari tanda kenabian di punggung Muhammad berupa benjolan sebesar tai lalat, betul? Betul? Di dalam Saya sirah tidak Nabawiyah pernah ini. membaca itu. Saya tidak pernah membaca itu. Bapak pernah baca sirah Tapi Nabawiyah kalau ini, di kan? atasnya ada cahaya saya Bapak- pernah membaca. Kok cahaya? Bukhairah itu mencari tanda kenabian di punggung Muhammad yang berupa tai lalat. Bapak baca nggak itu? Parah. Ya ini. nanti tak baca dulu. Oke. Buktinya. Sekarang gini Sofiatul. Ya sekarang saya tanya, Kalau Anda Bapak mengatakan percaya bagaimana? nggak? Bapak percaya nggak bahwa tanda Muhammad Nabi adalah segenggam daging dikelilingi tai lalat seperti jerawat? Bapak percaya itu? Saya tak belajar dulu mengenai itu. Tetapi buktinya apa? Al-Quran sekarang banyak dihafal oleh umat di seluruh dunia. Tidak ada kitab lain selain Al-Quran yang hafal. Sudah, saya jawab. Ayo. Saya jawab. Sudah, Bapak Oke, susah belum monggo. narasinya? Saya jawab nih. Ya. Apakah menghafal Sudah, membuktikan monggo. bahwa... Sebentar, saya jawab nih Pak. Apakah menghafal membuktikan Oh, bahwa Quran ya. itu firman? Apakah menghafal Bukan membuktikan masalah bahwa Quran firman itu atau tidak. Bukan masalah firman atau bukan, tetapi wahyu itu jelas itu firman Allah. Bukan pertanyaan saya tadi. Apakah menghafal itu membuktikan bahwa itu adalah firman Allah? Apakah dengan menghafal itu membuktikan itu firman Allah? Tidak menghafal pelajaran IPA itu bukan firman, saudara-saudara Sofian. Membaca Berarti, Pak, pelajaran IPA, menghafal Pak pelajaran Basori, IPA, pelajaran namanya- geografi, ini namanya itu Bapak bukan itu. firman. Itu namanya Bapak logical Ayo. fallacy. Artinya kesalahan sesat Ya berpikir. enggak, saya logika Saya logika kasih tahu yang Bapak ya benar. Pak. Saya kasih tahu Bapak ya Pak. Saya ini Pak. Ayo, Saya itu dulu kalau namanya PMP, sejarah, peta buta geografi Pak. Saya nilainya 9-10 saya kata Bapak. Pelajaran sejarah itu belum sombong masuk. sekali. Saya cuma Nekat 5 yang menit. nyata, Tidak 15 menit. saudara-saudara. Saya cuma baca ngulang. Begitu dites, ulangan saya 10 Pak, sejarah. Ngerti Pak? Oh, Peta buta Pak. Bapak dulu saya ada peta buta. Kalau geografi itu pelajaran geografi ada peta buta nih. Tidak ada namanya titik. Ini apa nama tempatnya? Ini apa nama tempatnya? Ini apa namanya tempatnya? Saya tuh nilainya 9-10 Pak. Geografi saya tuh geografi saya Pak. Saya guru, Nah, saya ya. ini murid kesayangan, guru biologi, guru geografi, Pertanyaan dan Anda guru itu agama. Apakah Pertanyaan Anda dengan itu salah. menghafal? Apakah dengan menghafal dan dengan menghafal berjerawat? apa? Menghafal apa dulu? Menghafal apa dulu? Loh, bukan. Ini Menghafal apa logika dulu? Bapak nih. Menghafal apa dulu? Bukti bahwa Quran firman Allah adalah Quran ini dihafalkan. Kan gitu bagaimana? Lalu saya balik. Apakah menghafal adalah bukti Menghafal bahwa apa sesuatu dulu? itu firmannya Allah? Sekarang Pak, saya hafal nih ya Pak. Saya hafal ini. Lagu, Karena apa? Saya boleh menjawab. sebentar, saya hafal lagu Bintang Kecil Pak. Bintang kecil di langit yang biru, amat banyak menghias angkasa. Apakah itu membuktikan bahwa lagu Bintang Kecil itu firmannya Allah Pak? Karena Seluruh Allah sendiri dunia. akan menjaga kitab suci Al-Quran, saudara-saudara. Berarti Kitab suci logika Bapak Al-Quran. itu keliru. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjaga kitab Al-Quran Pak. itu. Makanya banyak orang-orang yang menghafal Al-Quran, ketika Pak, dengerin dibacakan saya, Pak. Al-Quran itu ada kesalahan satu titik saja, orang bisa tahu, saudara-saudara. Tapi kalau kitab Anda, Oke, saya tanya Pak. bahasa Saya tanya sama Pak Basori. Saya tanya sama di Pak Jawa Basori. bahasanya Jawa. Sudah, saya tanya. Pak Basori hafal Quran Apa? nggak? Di Jawa bahasanya Jawa, Saya di Inggris tanya, bahasanya Pak Inggris. Basori Mana hafal bisa Al-Quran nyimak? apa tidak? Mana mau bisa nyimak? Nggak Pak bisa Basori disimak. hafal Al-Quran apa tidak? Jawab. Apa? Bapak hafal Quran nggak? Saya baca surat Al-Fatihah. Saya Saya hafal tanya. Al-Quran. Salah Bapak satunya tadi surat Al-Fatihah. mengatakan, Pak gantian kalau ngomong jangan berdua. Bapak tadi mengatakan, bukti Iya, Quran firman Allah. Bukti Quran firman Allah. Saya hafal baca Al-Quran. Salah satunya adalah surat Al-Fatihah. Saya mute ya, Bapak kalau nggak bisa ngomongnya gantian saya mute. Oke, sudah malam. Tapi Ya, oke, Bapak sudah malam. mengatakan bukti Quran ini wahyu firman, bukan wahyu siombing. Bapak mengatakan Quran ini dihafal sama umat muslim. Bapak mengatakan demikian. Saya tanya Pak, saya itu 7 tahun Pak. Saya waktu debat sama Syahrul ngomong gini, bukti bahwa Al-Quran firman Allah, kami jutaan muslim di dunia hafal Quran. Saya tanya sama dia, Bapak hafal Quran nggak? Enggak. Kan saya tanya Pak, selama 7 tahun saya berdebat setiap hari dengan muslim. Saya belum pernah ketemu satu orang muslim pun yang hafal Quran. Saya tanya, ini kalian berdua ini, yang nongol-nongol nih, hafal Quran nggak? Saya tanya, kalian berdua nih hafal Quran nggak? Ini loh, hafal nggak ini Quran? Kalau saya tanya, hafal? Oh, saya loncat dari patung Liberty kalau sampean tuh hafal. Saya hafal
Al-Fatihah. Al-Fatihah. Tanya Al-Fatihah nggak hafal. Lah Al-Quran itu salah satunya Al-Fatihah loh. Enggak, Pak, saya mengerti, Pak ya. Ya Saya bisa ayyuhalladzina ngomong ya. amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum Dulu Allahu ahad, la'allakum Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul minuman sehat. Lu apa lu? Wah kamu, aduh kalau di Indonesia sudah masuk kamu. Dulu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam Ya, yakul minuman oke, sehat. Pak Sofiatul. Marilah kita itu toleran. Loh, yang masuk penjara itu Pak, saya kasih tahu Anda ya. Saya itu Yang orang yang harus dimasukkan penjara itu Kemenak. Orang-orang Kemenak itu harus dimasukkan penjara. Kenapa? Karena memelintir ayat Alkitab saya. Mbak Pintu. Ini Iya. Harusnya Bapak harusnya tuh ada sebuah restorasi Pak Basori, pembaruan Mbak Sofia. kalau Bapak betul-betul mau merestorasi Enggak gitu, Indonesia, enggak gitu. kalau Harusnya Bapak Anda itu betul-betul mau merestorisasi merestorasi daripada Indonesia, PGI. Bapak sekarang ke Kemenak bilang, malu-maluin, kita umat muslim jangan nyolong, jangan maling. Nah gitu, Kata Pak Sofiatul, Sofiatul, seharusnya kita ngambil Anda ayat punya Alkitab, kelembagaan, menafsirkan ada Quran. KWI, ada Jangan- PGI. jangan lagi Seharusnya nyolong. Kita PGI dan umat PGI muslim itu malu-maluin, melakukan masa respon seperti itu. kita maling ayat Alkitab Kalau orang. berkuar-kuar seperti ini, kalau Anda berkuar-kuar seperti ini, jadinya apa? Jadinya Loh, debat. Anda yang harusnya berkuar. Jadi seharusnya umat Anda, Anda itu- mengatakan, seharusnya Anda itu jangan Indonesia. berkuar-kuar ke, Bapak restorasi dulu tuh mulut-mulut Kemenak. Anda itu jangan ambil ayat jangan Alkitab berkuar-kuar saya. ke MUI. Seharusnya Anda itu memberikan usulan ke PGI, ke KWI gitu. Jadi ada Udah. jalur. Kalau Anda Saya sendiri tadi ke sudah mengatakan sudah. MUI tidak kuat. Oke, berarti Nggak kuat. Bapak cuma Kalau Anda ke keluar-keluar doang, PGI, nggak ke bisa solusi KWI, ya. insya Allah Bapak bisa. cuma keluar-keluar doang, nggak bisa ngasih solusi, betul? Bapak nggak bisa ngasih solusi, betul? Saya ngasih solusi. Saya tanya, Saya Pak. ngasih solusi. Oke, sekarang saya jawab pertanyaan saya. Tadi Bapak sudah mengatakan bahwa bukti tanda kenabian merupakan benjolan sebesar tai lalat yang seperti jerawat, Ya, ya. Sekarang saya tanya, Pak. Saya tanya sama Pak Basori. Ketika Anda mendalami kitab ini, Pak, menurut Anda kitab ini bisa menjadikan Anda manusia yang lebih baik atau tidak? Ketika Anda baca ini loh, kitab ini loh. Alif lam mim. Ketika Anda membaca kitab ini, Pak Basori jawab, ketika Anda membaca kitab ini, apakah menjadikan manusia Indonesia lebih baik apa tidak? Ketika kitab ini dibaca. Jawab. Jadi lebih baik. Kenapa terjadi banyak intoleransi gara-gara orang membaca kitab ini? Kenapa orang-orang yang ngebom gereja, ngebom di Bali, itu karena membaca kitab ini, dan kemarin terjadi pengerusakan tempat ibadah, retret, juga mengatasnamakan ayat-ayat Quran ini, Pak, dan hadis-hadis Anda. Kenapa manusia Indonesia menjadi kejam, tidak bertoleransi, beringas, kasar, dan merusak tempat ibadah orang karena membaca kitabmu Anda melihat segitu persoalan. Kenapa? Kenapa Anda melihat ketika, segitu persoalan. kenapa ketika Anda melihat membaca segitu kitab ini, persoalan. Anda tidak melihat segala sesuatu itu dari global. Yang Anda lihat cuma Indonesia dan sedikit sekali persoalan. Tapi saya ketika bisa Anda tunjukkan melihat, bisa. Ini data ketika Anda melihat di dunia ini siapa yang menyerang negara lain? kita lihat ya. Agamanya data apa itu, BNPB. saudara-saudara? 167 pesantren Ketika malah yang diserang bukan terlibat apa? jaringan Yang teroris. diserang itu Kita rumah lihat ya. sakit, yang diserang itu masjid. Ayo. Nah, kalau Anda itu melihat Indonesia kecil-kecil, tapi menyeluruh seluruh dunia. Pesantren Dan ini, Pak. siapa yang Bisa menjajah? tunjukkan. Siapa yang Bisa menjajah? Siapa yang menjajah? Kalau Anda melihat Presiden Trump, itu siapa yang menjajah, saudara-saudara? Ini Kementerian Sebuah Agama. kenistaan apabila Anda mengatakan di Indonesia. Diam. Ini Kementerian Agama Republik Indonesia di datanya. BNPT sebut apa? Sebuah kemunafikan, 198. Bapak diam. segala sesuatu. Bisa tunjukkan agamamu agama teroris. BNPT sebut 198 pesantren terafiliasi apa? Dunia ini, siapa Kelompok yang apa? menjajah negara lain? Siapa Teroris, presidennya? teman-teman. Presiden Trump. Presiden Trump itu agamanya apa, saudara? Ini bukti bahwa ajaranmu yang di dalam Presiden kitab Prancis itu Al-Quran apa agamanya, itu saudara-saudara? adalah ajaran Tidak kekerasan. mau melihat sebuah Ini kenyataan. data Kementerian Agama nih. Tidak pernah melihat Saya segala pegang ini. sesuatu hal itu di dalam kehidupan. Lihat, Yang dilihat ini ajaran cuma di Muhammad Indonesia. dan ajaran Islam, Tapi teman-teman. siapa yang menyerang Ini data Gaza? Kementerian Siapa yang Agama bicara Republik masalah Indonesia menyebut apa? kemanusiaan? Siapa yang Pesantren menjajah? apa? Siapa yang Pesantren menjajah tiga Palestina, kelompok. saudara-saudara? Teroris, teman-teman. Itu apa, saudara-saudara? Itu lebih teroris. Sudahlah, kau turun aja lah. Bikin aku jengkel aja kau. Lihat ini teman-teman ya. Ini data ini, valid. Valid. Kitab yang Anda baca, itu membrainwash otak Anda. Dan ini dibacakan terutama di pesantren-pesantren. Ini lo lihat apa yang dipelajari di pesantren kalau bukan kitab-kitab mereka. Termasuk kitab kuning. Mengapa mereka menjadi intoleransi?
Mengapa mereka justru benci sama orang Yahudi? Benci sama orang Kristen? Karena ini nih kitab-kitab mereka nih. Ini loh yang dibaca ini. Ini Kemenak ini, Kementerian Agama Republik Indonesia ini. Apalagi kau Basori. Itu namamu Basori karburator bocor. Coba ada mesin lain yang menggantikan, jangan si karburator bocor. Apalagi kau Basori. Sudah dikasih mawar kok marah-marah terus. Kurang toh? Ya aku terima mawarmu itu. Mawar itu murahan tau nggak? Ngapain aku Ya. kamu itu harganya mawar itu cuma $0,01. Buat beli apa? Kamu tahu nggak? Yang Kau banyak ke itu mana? Eropa, kamu ke Eropa, itu kamu sekali pipis hampir €1, kan harga €1. Sekali pipis kamu 20.000, aku kasih tahu kamu. Kamu kalau ke Eropa, kamu pipis di toilet-toilet itu bayar tuh pakai koin $1. Sekali kau cur 20.000, kau bayangin. Kau kasih aku mawar $0,01. Mawarmu itu Basori, aku buat pipis aja nggak bisa. Sabar. Aduh, nanti kalau banyak ya tak kasih. Aku tanya sama kau, Sabar. kapan kamu mau bertobat dan dibaptis? Kapan kamu bertobat dan dibaptis? Kamu jangan gitu. Kapan kamu masuk Islam? Loh, Kapan saya Sofiatul itu masuk masuk Islam? Tanya sama kau Basori. Ya. Aku tanya sama kau Basori, apa untungnya aku seorang wanita masuk Islam? Coba kau jelaskan. Dapat apa kalau aku masuk Islam? Oke. Apa? Untungnya jelas masuk surga. Di surga kau, itu surga kau dapat Masuk surga. surga kau tuh dapat 72 bidadari berada montok, betul? Betul? Aku tak suka itu berdada montok, aku tak suka dada Ya. montok. Aku tanya sama kau, aku kalau wanita masuk surgamu di jannahmu itu ada tidak laki-laki 72 laki-laki untukku? Ada nggak? Ada nggak 72 Ada. perjanjian kamu untukku? Hah? Ada? Ada aku bilang? Ada. Coba sekali lagi kau bilang apa? Untungnya aku masuk surgamu itu perempuan, dapatnya apa di perempuan? Nanti kamu dapat bidadara. Bidadara. Kayak saya, bidadara kayak saya. Bidadara kayak kau, lebih baik aku Ya. perawan tua daripada aku dapat bidadara kayak kau. Enceret. Aku kasih tahu kau Basori ya. Jangan marah. Waduh. Daripada aku dapat bidadara macam kau Sabar, di dalam kamu itu. surga, lebih baik gua kagak kawin. Lebih baik gua kawin di pohon pisang. Aku tanya sama kau Basori, tanya dulu sama kau. Mbak Sofiatul, sabar kok. Aduh. Aku sabar, sebentar, Sabar. aku Aduh. tanya dulu sama kau. Tensi loh. Apakah Tensinya wanita? itu loh. Ajaran kasih itu tidak seperti itu. Aku tuh orang Islam loh. Aku tensi Aku tuh orang normal, Islam, ya, sabarku Masya Allah. 20. Tapi sampai itu kerasnya Masya Allah. Anda itu loh keras. Anda itu keras. Apa? Nggak Dengar, bagus Basori, loh. dengar, Basori, dengar dulu. Gue udah sabarnya malu. Dengar dulu. Kalau wanita masuk ke apa namanya ke janahmu itu, Edis TV loh keok sama saya. Edis TV loh keok sama saya. Iya. Edis TV, Suruh debat sama saya. sebentar, Edis TV Iya. kalah, keok. Edis TV debat sama kau kalah dia. Iya. Iya. Coba tanya itu dia. Basori karburator bocor. Gue kasih tahu ya. Tanya dia ke saya. Kalau sampai Edis Ya. TV kalah debat sama kau karburator bocor, gue kasih tahu sama lu. Gue loncat dari patung Liberty. Gue kasih tahu lu. Iya, betul. Kemarin tanya Rob. Kemarin debat sama saya tanya Rob. Coba sebutkan di Sebentar, dalam kita belum Al-Quran. Gue mau tanya dulu. Benarkah wanita di surgamu mendapatkan bidadara? Betul kayak saya. Oh, nggak mau nikah toh? Ayo. Pusing toh? Pusing. Dapat Ya. berapa laki-laki? Satu wanita dapat berapa laki-laki di surgamu itu? Dapat ya satu. Cuma dapat satu. Maunya berapa? Lo nggak cuma dapat Ya. satu. Ya. Terus alasannya kenapa? Loh, ini ustazahmu ini lo ngomong di surga nanti wanita dapat banyak pangeran-pangeran surga katanya. Bener apa nggak tuh? Pangeran surga katanya. Minimal satu. Minimal satu. Tapi dapat berapa? Bisa dapat 72 juga satu orang. Saya belum menemukan hadis, tapi kalau 72 bidadari ada. Berarti laki-laki dapat 72 minimal. Perempuan nggak dapat 72 laki-laki, nggak dapat. Saya belum membaca literatur seperti itu, tetapi ustazahmu minimal ngomong satu. ya, satu wanita dapat 72 laki-laki minimal. Sama. Gimana tuh? Di surga itu beda dengan di dunia, saudara Sofiatul. Konsepnya kehidupan di surga itu sudah lain. Konsep di surga sama di dunia itu sudah lain. Jangan berpikir di surga gini-gini. Ya. Kutunjukkan ini ya, kata ustazahmu wanita dapat pangeran-pangeran surga ya. Oh, ada videonya ini, kutunjukkan ini kau. Jangan
Ya, enggak apa-apa. Ini kok ratingmu berapa ini? 6.000 berapa ya? 6.683. Sudah nggak usah peduli Berapa itu? rating, ya. Nah, udah rame kok. Kok, nih kutunjukkan nih ya. Jangan sombong, enggak boleh sombong. Diam. Nih. Kamu nih makanya, sebentar loh. Kalau tak putarkan video kamu jangan ngomong, biar kamu dengar. Bukan bidadara. Ini bentar. Di surga nanti, kalau laki-laki disiapkan bidadari, ternyata kalau perempuan memang disiapkan pangeran. Iya, bukan bidadara. Oh gitu. Ternyata di sana ada pangeran-pangeran yang tampan-tampan yang bersedia melayani ibu-ibu di surga. Amin. Kalau laki-laki disediakan Tapi bidadari, sampai loh, Ali. perempuan disediakan pangeran. Kalau saya mau bersatu dengan istri saya sendiri gimana? Taunya istri saya sama pangeran yang lain. Iya. Beda. Sedih tahu. Itu gimana, Nih? Jadi Irfan kalau di surga kita tuh bebas minta apa aja loh, Irfan. Jadi Irfan kalau di surga kita tuh bebas minta apa aja loh, Irfan. Dan kita akan dipertemukan bersama orang-orang yang kita cintai. Nah, isyarul mar'u ma'aman. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dia cintai selama di dunia. Nih, bidadari surga itu kulitnya bening, putih sebening kaca. Gak ada boroknya sama sekali. Tidak ada goresannya sama sekali. Saking bening putih sampai memantul cahaya dari kulitnya. Saking nikmatnya surga yang Allah janjikan nanti, Masya Allah. Yes. Jadi bukan hanya bapak-bapak yang dapat bidadari surga, tapi ibu-ibu juga dapat insya Allah nanti pangeran-pangeran yang Allah hadirkan di surga ya. Jadi bukan hanya bapak-bapak yang dapat bidadari surga, tapi ibu-ibu juga dapat insya Allah nanti pangeran-pangeran yang Allah hadirkan di surga ya. Saking nikmatnya surga yang Allah janjikan nanti, Masya Allah. Nih, salah satu pangeran surganya nih. Anda mau tahu nggak nih pangeran surga nih? Ada berapa itu Nabi Pak Ustaz? Dan ada berapa? Saya juga pangeran. Pangerannya Sofiatul saya. Pangeran surga mau lu. Gua tanya sama lo, Bang Sorry. Enggak usah marah. Kata ustazahmu tadi, wanita-wanita tuh di surgamu, di janahmu itu nanti dapat pangeran-pangeran surga. Itu betul nggak itu? Ajarannya dia itu? Betul nggak ajaran ustazahmu tuh? Satu wanita nanti bisa dapat pangeran-pangeran, dapat banyak laki-laki di surga. Betul? Betul nggak ajaran ustazahmu tadi? Betul apa tidak? Kehidupan di surga itu beda dengan kehidupan kita. Pertanyaan saya, Apapun ajaran di dalam ustazahmu dunia tadi ini betul? orang-orang. Nggak, saya tanya, ajaran ustazahmu tadi itu betul apa enggak? Betul nggak ajaran dia yang mengatakan bahwa wanita di surga Kalau itu banyak laki-laki? bidadara, Hah? kalau 72 bidadari itu ada, tapi kalau bidadara saya belum membacanya, belum mendengarkannya. Baru kali ini, dan saya perlu belajar. Nih, gue kasih tau lu ya, Basori ya. Jangan skeptis. Sebentar, gue kasih tau lu Basori Ya. karburator bocor ya, gue kasih tau lu. Kamu pernah dengar nggak Belepotan kemarin? bicaranya, belepotan. Diam. Apa? Kamu pernah dengar nggak kemarin satu wanita diperkosa 5 laki-laki jadi gila dia? Pernah dengar? Kamu dengar nggak satu wanita diperkosa 5 laki-laki jadi gila? Pernah dengar? Kehidupan surga itu beda dengan kehidupan dunia. Jangan disamakan saudara-saudara. Nekat yang nyata Sofiatul itu. Loh, kamu yang nekat yang nyata. Edi saja Bagaimana keok satu sama wanita- saya. Bagaimana satu wanita Edi bisa saja digigit, keok sama saya, bisa apalagi digigit kamu 2 Sofiatul. laki-laki, coba bayangin. Edi saja keok sama saya, Menceret, apalagi Basori. kamu. Menceret, kau Basori, menceret. Edi saja keok sama saya, apalagi kamu. Edis yang sama kau, oh bikin aku ngentut aja kau. Iya, Kak Edis. Coba tanya Mana dia. ada, Ayo. mana bisa Bang Edis itu adalah apologet nomor Tanya 1 dia. sekarang mengalahkan saya. Tanya Bang dia, Edis tanya itu dia. sekarang, gue kasih tau lu ya, Bastori karburator bocor. Bang Edis itu sekarang apologet number 1. Kamu tau nggak? Dia adalah Ustadz Edis Nggak Al-Amri berkualitas. sejuta umat. Bastori. Sama Edis saya itu- aja bicaranya. Edis itu adalah jelmaan Zainuddin MZ. Dia adalah Ustadz sejuta umat. Lu tahu nggak pengikutnya tuh jutaan. Ngerti kau? Banyak yang murtad gara-gara Bang Edis. Kemarin bahas Kok kencing. bisa lu itu Oke, ngalahin dia? kemarin Nih. Sampai lu nemu setan di bermalam di hidung gue juga gak bakal bisa lu ngalahin ini. dengerin. Sampai lu setan ini Dengerin lu setan Sofiatul. bermalam di hidung gue, ya. Gak mungkin lu ngalahin Ustadz Edis Al-Amriki itu udah gak mungkin. Kalau nanti saya di surga, saya minta bidadari kayak kamu. Ngerti nggak? Wajahnya loh. Pusing loh. Pusing. Adis aja keok sama saya, apalagi kamu. Adis itu Lu. hancur sama saya. Gue kasih tau lu Basori karburator bocor ya.
Lu di surga minta bidadari kayak gue? Oh, Ya. my God. Hati-hati nyawamu nanti. Nah, sorry. Nyawamu nanti tak panggil nanti. Kalau masuk surga. Sorry, karburator bocor, gue kasih tau lu ya. Bidadari juga punya harga diri. Bidadari juga kagak sembarangan mau sama semua laki-laki, apalagi laki-laki kayak lu. Ingat, Nes, aku jampangin kamu nanti kalau aku masuk surga, nyawamu nanti rohmu itu. Gue gak bakal mau masuk surganya lu, gak sih? Gue kasih tau lu Nanti ya. masuk Kalau surga, gue sampai masuk rohnya surga lu, sorry, gue kasih tau lu ya. rohnya lu tak ambil, tak jadikan bidadari. Sorry, karburator bocor, gue kasih tau lu. Oh. Kalau sampai gue masuk ke janahnya lu, orang muslim, gue bakal loncat turun ke neraka. Ih, serius? Apa? Jangannya Allah? No way, Jose. Gue langsung loncat nyebur ke neraka gue. Roh, nanti Nes, ingat. Ingat, nanti rohmu tak ambil. Rohmu tak ambil. Roh dari Allah itu tak ambil. Aku minta bidadari kayak Sophia tuh. Mulai gila. Udah, gitu Mulai aja. gila. Berhayal. Udah gila saya. Kamu mulai schizofrenia, kamu mulai berhayal. Saya nggak khayal. Gila. Itu Sekarang gue rasionalitas tanya cara sama lu. berpikir saya. Sorry, gue tanya sama lu. Kalau di surga kamu mau berwik-wik sama Aisyah, istri Nabi Muhammad, bisa nggak? Bisa nggak? Kamu mau Saya nggak istri kenal dia. Aisyah, bisa nggak? Hah? Bisa nggak menurut hadis Nabimu? Tidak bisa. Kamu ini gimana? Usah nggak? Bisa. Yang kita Menurut Nabimu dia bakal bersetubuh dengan istrinya Firaun, dengan Maryam, ibunya Isa. Kamu baca nggak hadisnya? Muhammad berkata nanti di jannah itu si Maryam Pemikiran. ibunya Isa, Maryam ibu Maka Isa ketika pemikiran dengan kamu, Isa, pemikiran Anda, Asia, Siti Asia, istrinya Firaun itu bakal pokoknya kalau diikut di sama surga Nabimu. saya minta bidadari kayak Sophia. Ya sudah. Tahu nggak? Di surga. Bahwa nanti Muhammad Saya itu minta bakal- kayak Bentar, Sophia kamu tuh dengerin. sudah. Kamu kalau ngomong tuh gantian. Kamu tahu nggak bahwa di surga, Iya, di surga mawar dulu. nih istrinya Firaun nih. Di surga Muhammad bilang nanti dia itu bakal wik-wik sama istrinya Firaun dan Siti Maryam ibunya Isa. Tahu nggak kamu itu hadis itu? Tahu nggak? Gini. Marahi pandangan Anda itu skeptis, terlalu rendah. Lu kok skeptis? Sekarang aku tanya, kamu tadi mengatakan kamu bakal dapat 72 bidadari berdada montok dan ber-VJJ rapat, betul? Betul nggak? Hadismu mengatakan itu. Dan kamu akan memiliki penis yang tidak akan loyo, betul? Betul? Betul nggak? Jawab. Terus. Apa gunanya tuh bidadari apa gunanya Pemikiran Anda itu terlalu pornografi, saudara-saudara. Gue ini ya Surga geografis, jagonya bukan pornografis, enak aja. Anda itu terlalu berpikiran bahwasanya umat Islam itu surganya kayak begini. Kalau Anda kawin dengan Tuhan, Memang repot betul. juga. Tapi itu kan Kawin betul, sama kan Tuhan betul. repot. Oke, sekarang Kawin saya sama tanya. Tuhan repot. Sekarang saya tanya, kamu percaya nggak bahwa di surgamu penismu itu akan berdiri selama 70 tahun? Syahwatmu Oke, akan berdiri. gini. Percaya? Ayo, Percaya nggak? ketika kita, Anda membahas surga saya. Kamu percaya nggak bahwa di Anda surgamu membahas nanti- surga saya ketika saya Ya, tanya, nggak, gua bahas surga lu, kamu gua bahas tanya surga di lu. dalam surga Anda. Gua bahas surga lu. Aku ikutin tanya. Lu percaya nggak Aku bahwa ikutin tanya kamu. sebentar, Aku aku tanya sama lu tanya dulu. kamu. Bang Sorry, diam, Udah diam, banyak diam. kamu tanya saya. Kamu Gua mute boleh ya. yang Diam. Kamu percaya nggak? Dengerin pertanyaan saya. Kamu percaya tidak bahwa di surgamu nanti syahwat laki-laki itu 70 tahun? Percaya nggak? Jawab. Kalau ngomong gantian, jangan gua ngomong, lu ngomong. Buka mute-mu, percaya nggak? Buka mute-mu, lu ngomong nggak ketahuan. Buka mute-mu. Kamu ngomong nggak ada suaranya, Mbak Sorry, karburator bocor. Pusing aku dengar suaramu. Bener-bener gua minum Panadolnya abis ini, gila, pusing banget. Sabar. Coba kamu Bidadariku sabar. Ya. Coba kamu jawab. Kamu percaya itu? Kamu percaya itu? Di surgamu nanti kamu syahwatmu itu 70 tahun, kamu percaya itu? Percaya? Saya tidak pernah membaca hadis seperti itu. Tetapi yang saya baca adalah ketika saya membaca, aduh, Berarti kau nggak pernah Halo, baca? Kau pernah baca buku Tamasya ke Taman Surga nggak? Pernah baca nggak kau? Tamasya ke Taman Surga pernah baca? ini kita lanjut kapan-kapan ya. Ini mau nih, batunya lobet ya. Mulai mencret, lobet. Ya kan menarik toh ini. Banyak yang lihat ini kelihatannya menarik gitu. Enggak, Besok nanti tak mampir. Kamu tidak menaikkan viewer aku dari tadi juga segini-segini aja. Iya sih, kenapa ya? Tapi kan penontonnya terhibur. Mau terhibur lihat kamu. Ya enggak, ya Sofiato juga.
Kalau bidadari salah satunya Sofiatul. Rohnya itu nanti diambil. Bidadari itu ngambil. Udah ya, oke? Jangan marah-marah. Jadi wanita yang baik, berakhlak mulia, oke? Gue itu berakhlak mulia dan baik sembarangan. Ayo berakhlak mulia, tutur kata yang halus, hormat sama orang Berakhlak lain. mulia dan baik. Oh, sembarangan. Tutur kata yang halus, kamu itu keras Ya, dan dia halus. kenapa gue keras? Emang kenapa kalau gue keras? Emang Keras itu tidak baik. Emang gue tuh harus keras. Kenapa? Karena kalian itu tegar tengkuk, keras kepala, batokmu sudah di brainwash sama ajaran Islam. Ngerti gak kau? Itu kan namanya framing. Nah, iya, buktinya kau percaya tuh di surga nanti kau dapat itu apa bidadari berdada montok dan apa namanya Daripada di surga dan kawin sama Tuhan, gimana? Surga ada kawin-kawin, apaan itu? Enggak, daripada di surga kawin sama Tuhan gimana? Tunggu botol yang nyata kau kalau percaya di surga tuh ada kawin-kawin. Kalau di surga dapat kawin dengan Tuhan itu gimana? Gimana dikatakan di surga dapat kawin dengan Tuhan? Mana? Mana? Itu, Mana? ayo, surga ada gimana? Ayo, surga ada gimana? Oh, 2%. Kamu aja nggak tahu bagaimana caranya membaca kitab sayang, ajarin saya. Udah turun lu, baterai lu macet juga. Mencret.